Saya jelasin. Diam dulu. Saya nggak minta penjelasan kamu. Kamu nggak diizinkan menjelaskan loh di sini loh. Enggak, maksudnya kan bilang Yesus nabi palsu. Saya lagi ngomong dulu. Oke, Biar kamu siap. tahu aturan Komal ini, karena yang naik Tadi ke saya sini nggak ikut aturan ngomong. Komal ini. Saya kan tunggu. Tadi saya diam tuh. Saya diam itu maksudnya. Makanya diam kapan dulu. saya diizinin bicara? Nanti Maksudnya diturunin. saya yang atur. Saya yang atur siapa yang boleh bicara di sini. Paulus ini dia berjumpa dengan Yesus langsung. Dia Aduh, dulunya tuh juga seperti Anda. Bro, Anda ini kenapa sih, bro? Ya, gini, Kenapa saya menjelaskan yang menjelaskan. tidak kami minta? Dia itu awalnya dia Sejak kapan sama saya seperti pernah Anda. membahas Paulus Gini, di sini? maksud saya mau jelasin supaya jangan kamu bilang Saya Yesus tidak nabi pernah bahas palsu. Paulus, Enggak. saya bahas Yesus, nabi Ya, palsu, ini bukan saya Paulus. mau jelasin. Saya nggak bahas Bilang Paulus Yesus kok, malah nabi bahas palsu, Paulus. kan? Yesus bukan nabi. Kenapa tapi kamu kan bawa-bawa Tuhan. Paulus? Karena Paulus Sehat nggak nih? ketemu dengan Yesus itu. Kenapa Kamu kalian kalau ini kok kayak gini berjumpa terus? dengan Yesus itu, kamu akan Kenapa sama kau kayak ini Paulus. mempromosikan Tuhan kau? Kita lagi nggak promosi Tuhan. Kita lagi diskusi. Ini orang sehat nggak sih? Normal nggak nih orang nih? Kita lagi di sini diskusi, bukan Bener promosi sih. Tuhan. Kalau Sari Kau Juri itu tadi, saya, itu sebenarnya sama kayak Anda. Kau ini stres ya. Saya lagi nggak minta kau jelaskan Paulus sama Saifuddin Ibrahim. Saya lagi minta kau tanggapi tentang Yesus nabi palsu di Bible. Kalau kau tidak sanggup dengan tema kita, kau turun. Kok stres kau di sini? Lah, mempromosikan Tuhanmu. Saya kan mau jelasin. Apa yang? Kan saya minta kamu penjelasan bilang apa? Yesus nabi Saya minta palsu. Saya minta penjelasan apa? Dan kamu bilang Yesus nabi palsu kan? Nah, silakan Saya kamu mau jelaskan. jelasin. Ini kan Paulus, dia sebenarnya nabi palsu. Hantu Kamu belau, bilang kan, kau mau bahas "Ya, Yesus gini." atau Paulus? Kau mau bahas Nah, Paulus atau Saya mau Yesus? jelasin. Ya, Kau oke, mau Yesus. bahas Kamu kan Paulus bilang atau Yesus? Yesus nabi palsu, kamu bilang kan? Kau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen. Nah, kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. yang tidak konsisten? Jadi laki-laki nggak sesuai dengan omongan. Anda bilang, Anda tuduh kami di sini room pembodohan. Lalu Anda bilang bahwa kami ini adalah orang bodoh dan Anda tetap naik ke sini. Coba. Ngapain naik ke sini, bro? Coba saya tanya, bro, saudaraku, naik ke sini Anda mau ngapain? Kalau Anda mau membahas tema, Anda bantah.
Itu loh. Jangan pura-pura gila di sini, jangan pura-pura diam. Saya bukan menghadapi anak kecil. Kalau anak kecil mungkin saya boleh berlemah lembut, bersantun. Kalian udah dewasa, udah lansia. Kalian adalah orang-orang tahu mana baik, mana buruk. Saya boleh memerangi orang yang buruk. Saya boleh memerangi orang-orang yang mencoba untuk membuat kemungkaran. Saya boleh kok perangi. Karena kalian bukan anak kecil lagi. Kecuali kalian anak kecil. Boleh saya berlemah lembut. Ada apa sayang? Anak bunda, anak ke bunda. Ini orang-orang tua mau minta di ini kan. Sorry ya, saya bukan budak siapa-siapa. Yang boleh mengintervensi saya adalah bapak, suami, abang, anak, laki-laki, dan paman-paman saya. Selain daripada itu, nggak ada satupun yang boleh intervensi saya. Halo Nani, naik. Yosef, kamu minta permintaan naik aja Yosef. Nih saya jambak kamu. Oh, ini Bang Billy lagi nih. Kirain Yosef. Nama lu ganti bang. Ah, ribet lu. Nah ini nih ada orang Yahudi nih. Mari kita tunjukkan nih. Kalau orang Kristen percaya kepada informasi dari orang Yahudi, maka seharusnya kalian itu konsisten. Percaya bahwa menurut Yahudi Yesus nabi palsu. Itu jangan kok nggak konsisten. Kitabnya dirampok, diterjemahkan seenak udelnya, diartikan seenak udelnya, dikatakan di situ ada Yesusnya. Tiba-tiba ketika mereka menolak Tuhan kalian ngaku benar pula. Makanya Yesus adalah nabi palsu di Bible. Ulangan 18:20. Seorang nabi yang berani mengatakan yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Bukan berarti matinya mati seperti Ibrahim dan Moses, tapi matinya mengenaskan, tepat seperti yang dialami Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Itu konsekuensi logiknya kalian percaya bahwa Yahudi itu benar mengatakan Yesus nabi palsu. Itu tema kita kali ini. Halo Yosef. Halo, shalom, selamat pagi menjelang siang. Pagi Bang Billy, gimana? Semoga sehat selalu. Belum bisa open cam ini, follower masih dikit. Gak apa-apa, jangan lu perlihatkan kegantengan lu, nanti janda-janda Kristus kejar-kejar lu. Nggak bisa buka data, padahal bagus banget itu jaga datanya tuh. Iya, nggak apa-apa, gua bantu di sini, lu sebutin aja. Gua bantu. Iya kan, Jadi Torah ada tuh terkutuklah orang tergantung di tiang, ya, terkutuk itu di dalam Torah ya. Mayatnya tidak boleh semalam-malaman di luar, harus segera dikubur. Karena terkutuk orang tergantung. Saya diturunin terus. So, jadi kamu bentar Bang Bil. Apakah matinya disalib atau diganti? Ya, izin Bang Bil, izin saya potong Bang Billy, minta maaf. Ini saudara kita Kristen Katolik. Dia tadi naik ke sini. Oh, kau Protestan. Iya. Tadi diam. Tadi kau bilang Katolik di bawah. Enggak, saya Nggak tahu lagi lah. Kalian memang berdusta dalam segala hal diizinkan. Udah. Jadi si kawan kita ini tadi kan naik ke atas. Nah, dia bertanya, saya menjawab. Nah, terus dia bilang ini bodoh. Diam dulu. Saya bukan budak. Siapa yang bilang? Saya nggak pernah bilang. Masa bilang rum bodoh? Enggak lah. Saya malah mengagumi. Udah. Berarti salah akun. Udah. Gini. Dengar ya. Di sini kita diskusi ilmiah. Paham? Ilmiah itu menggunakan literasi dan rasional dan logika kita. Dan kita berhak menggunakan iman kita masing-masing. Menurut Yahudi, Yesus itu nabi palsu. Di sini udah ada orang Yahudi, namanya Yosef. Nah, sekarang saya jelasin. Diam dulu. Saya nggak minta penjelasan kamu. Kamu nggak diizinkan menjelaskan loh di sini loh. Enggak, maksudnya kan bilang Yesus nabi palsu. Saya lagi ngomong dulu. Biar kamu tahu aturan komal ini, karena yang naik ke sini ikut aturan komal ini. Saya kan tunggu. Tadi saya diam tuh. Saya diam itu maksudnya. Makanya diam dulu. Saya diizinin bicara. Nanti saya yang atur. Saya yang atur siapa yang boleh bicara di sini. Dengar baik-baik. Di sini kita punya tamu Yahudi. Namanya adalah Yosef Nachman atau lebih akrab dipanggil Bang Billy. Kamu berakun anak jalan Suroja. Aku nggak tahu namamu. Kamu bukan orang yang jelas. Bang Billy ini sudah bertahun-tahun kenal dengan kami. Makanya Bang Billy ini lebih kredibel menjelaskan karena kami tahu dia juga pembaca kitabnya, yaitu kitab Tanakh. Tema kita, Yesus nabi palsu di Bible. Bible ini merujuk kemana? Merujuk kepada perjanjian lama boleh. Tapi
Yesus juga nabi palsu di tanah. Ini yang akan kita kupas tuntas. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, kamu boleh nanti bicara tentang agamamu. Jangan bawa-bawa agama orang lain. Saya bicara membawa agama saya. Maka mari kita bawa agama masing-masing. Kalaupun nanti kita mau masuk ke dalam agama orang, itu konteksnya bertanya. Paham? Bisa dimengerti kamu orang Kristen? Paham nggak? Kalau paham silakan lanjut. Oke, Bang Billy, tema kita di sini adalah Yesus nabi palsu di Bible. Ya, ingat, Yesus nabi palsu di Bible. Dari mana saya membawa ini? Dari Ulangan 18:20. Kalau ada orang yang berkata yang tidak diimani, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dia harus mati. Maka ketika ada yang mengaku nabi dan dia mati sebelum menjalankan tugas-tugasnya, maka fik itu nabi palsu. Ternyata orang Kristen percaya Yesus mati mengenaskan di usia 33 tahun. Walaupun mereka percaya kemudian bangkit, yang itu masih bisa kita debatable-kan. Nah, maka secara tidak langsung kematian Yesus melegitimasi, mengafirmasi pernyataan orang Yahudi bahwa Yesus nabi palsu. Silakan Bang Billy jelaskan menggunakan data. Habis itu nanti orang Kristen boleh. Silakan. Bang Billy, buka mic-nya. Tunggu, aku cari data dulu. Ini dalam tentang nabi palsu itu ada tanda-tandanya. Kalau mujizat yang dikatakannya itu terjadi, janganlah engkau percaya. Karena Tuhan sedang menguji apakah engkau percaya kepada Hashem atau kepada nabi itu. Kita lihat ayatnya. Bentar. Nah, ini paradigma Yahudi ya. Tidak ada satupun di antara kita boleh intervensi pandangan Yahudi. Adapun perbedaan pandangan itu keniscayaan. Cara kita berdialog dengan cara baik-baik adalah izinkan mereka bicara dengan literasi mereka dan keyakinan mereka. Tapi ketika itu mulai masuk ke ranah agama kita, kita berhak untuk mengcounter. Tapi saya di sini ingin kita ke agama masing-masing, biar kita bisa sepakat untuk berbeda. Jangan kalian bahas agama orang lain di sini kalau kalian nggak kredibel. Oke, Bang Billy, mumpung cari dalil, kita ke ini dulu, anak jalan senja dulu. Silakan buka mic-nya, anak jalan. Ya, jadi saya bukan mau masuk ke agama Yahudi, bukan. Tapi karena Yahudi itu juga ada di Perjanjian Lama kan. Jadi artinya saya mau menjelaskan pokoknya dari Adam ke sampai seterusnya, sampai ke Yesus, sampai ke murid-muridnya, sampai ke Paulus gitu kan. Nah, Paulus itu kan juga sebenarnya kalian mengatakan dia nabi palsu, sedangkan Paulus ini dia berjumpa dengan Yesus langsung. Ya dulunya tuh juga seperti Anda. Bro, Anda ini kenapa sih, bro? Ya, gini, kenapa menjelaskan yang tidak kami minta? Dia itu awalnya sejak kapan saya pernah membahas Paulus di sini? Saya mau jelasin supaya jangan kamu bilang saya Yesus tidak pernah bahas Paulus, enggak. saya bahas Yesus nabi palsu, ini bukan saya mau jelasin. Saya nggak bahas bilang Paulus Yesus kok, malah bahas Paulus. Kan? Yesus bukan nabi. Kenapa tapi kamu dia bawa-bawa Tuhan. Paulus? Karena Paulus Sehat nggak nih? ketemu dengan Yesus sampai dia Kenapa bertobat. orang Yahudi Dia dengan tuh sama Katolik kayak dengan Anda Protestan sebenarnya. selalu beda? Katolik Saya mau bisa kasih tahu, santun, dia sebenarnya Yahudi tuh sama bisa kayak Anda. santun. Karena kamu Kenapa belum orang ketemu sama Protestan berjumpa itu dengan Yesus itu. kenapa Kamu kalian ini kalau kok kayak sampai gini berjumpa terus? dengan Yesus itu, kamu akan Kenapa sama kau kayak ini Paulus. mempromosikan Tuhan kau? Kita lagi nggak promosi Tuhan, kita lagi diskusi. Ini orang sehat nggak sih? Normal nggak nih orang nih? Kita lagi di sini diskusi, bukan Bener promosi sih. Tuhan. Kalau Sari Kau Juni itu tadi, itu sebenarnya sama kayak Anda. Kau ini stres ya. Saya lagi nggak minta kau jelaskan Paulus sama Saifuddin Ibrahim. Saya lagi minta kau tanggapi tentang Yesus nabi palsu di Bible. Kalau kau tidak sanggup dengan tema kita, kau turun. Kok stres kau di sini? Emang kurang ajar kalian ini, dikasih tempat malah suka-suka bapak moyangnya di sini. Kita kasih kesempatan untuk menjelaskan tema kok. Kok malah mempromosikan Tuhanmu? Saya kan mau jelasin. Saya apa yang? Kan saya minta kamu penjelasan bilang apa? Yesus nabi Saya minta penjelasan apa? Kan kamu bilang Yesus nabi palsu kan? Nah, silakan Saya kamu mau jelaskan. jelasin. Ini kan Paulus, dia sebenarnya nabi palsu. Hantu Kamu belau, bilang kan, kau mau bahas "Ya, Yesus gini." atau Paulus?
Kau mau bahas Paulus atau Saya mau Yesus? jelasin. Ya, Kau oke, mau Yesus. bahas Kamu kan Paulus bilang atau nggak, Yesus? Yesus nabi palsu. Kamu bilang kan. Kau mau bahas Tapi Paulus ketika atau Yesus? Paulus, enggak, saya mau Bisa bahas kau Yesus. kenapa orang Kristen ini telinganya pada peka semua ya? Saya nggak mau teriak-teriak loh Kristen. Coba kalau ngomong tuh nyambung. Kau Kristen kan? Sehat otakmu, telinga sehat. Jangan kau buat aku tidak menghargai manusia di sini. Nah, ini saya bilang Yesus itu Apa bukan yang nabi. kau ini mau menjelaskan apa? Saya Yesus lagi itu bukan minta nabi. kau jelaskan Yesus nabi palsu atau asli. Itu yang minta kau bawa Paulus. Agak Yesus lain itu kau bukan- tengok. Yesus itu bukan nabi, tapi Yesus itu Tuhan. Jadi ketika Paulus bertemu, Diam kau dulu ya. Ini Kristen ini memang agak lain, ku tengok agak ODGJ ini. Teman-teman perhatikan ya. Saya minta dia membantah Yesus nabi palsu di Bible. Dia lagi-lagi sebutkan Paulus. Oh, memang orang gila ini. Turun kau. Memang orang gila ini. Naik ke sini kok menggila, kesurupan Tuhan kau di sini. Kau pikir aku nih perempuan apa yang bebas-bebas aja kau coba untuk ini kan di komalku ini. Ini komal ini kayak rumahku ini. Bagi kami umat Islam itu adalah kemuliaan bagi kami menyelamatkan rumah kami dari masuknya anjing dan orang gila. Tahu kalian? Kok kesurupan Tuhan di sini? Oh, kok kasar kali Unilifa? Betul. Saya diizinkan untuk keras kepada kaum kafir, penipu, penista, penghujat. Diizinkan keras. Toh saya tidak pukul mukanya kok. Saya hanya berargumen sesuai dengan apa yang saya katakan. Sekali lagi saya katakan, tema kita di sini adalah Yesus nabi palsu di Bible. Tadi ada Bang Billy mau kasih data. Nah, kenapa orang Kristen itu kalau masuk ketemu Islam itu pasti kesurupan Tuhan? Kenapa? Karena ternyata Tuhan yang di dalam lubang hidungnya adalah setan yang dalam lubang hidung kita. Makanya mereka itu menggila di sini. Ditanya Yesus kok bahas Paulus. Selain telinganya peka, otaknya nggak ada, ngomong sembarangan, suka-suka bapak moyangnya. Itulah Kristen-Kristen pro setan ini, teman-teman. Kita lagi ngapain kau naik lagi? Kau mau naik ke sini bisa nggak kau ngomong nyambung? Kalau kau bisa ngomong nyambung, aku izinkan kau di sini. Kalau nggak, keludahi kau lagi. Iya. Oke, Yesus bukan Nah. nabi palsu. Saya bilang kan. Nah, silakan kau jelaskan apa dalilnya kalau Yesus bukan nabi palsu, silakan. Karena dia datang dari awal sudah dijanjikan. Dia datang sebagai anak dari di kandang yang hina, itu sebagai sebagai juru selamat untuk tebus dosa manusia. Terus nanti suatu saat dia akan kembali ke pas mati dan akan kembali lagi. Udah. Turun. Cuman mempromosikan Tuhannya yang mati, yang lahir di kandang hina dan mati hina aja ini orang nih. Hanya gitu. Jadi kerjaanmu kesini cuman mau mempromosikan Tuhan yang lahir hina dan mati hina. Kayak mana kami ini mau tersentuh dengan agama kalian? Kalian malah mempromosikan Tuhan kalian yang kalian yakini lahir hina mati hina. Kayak mana ini? Agak lain orang Kristen ikut tengok. Naik ke sini mempromosikan Tuhannya, tapi ketika mempromosikan dia bilang Tuhannya lahir hina, mati terkutuk, menanggung dosa orang. Apakah ini? Apalah kelakuan orang Kristen ini? Emang orang Kristen ini nggak ada obat. Percaya dia mempromosikan Tuhannya ke kita yang sehat akalnya ini, ya kan? Cara mempromosikannya aneh pula. Kami punya Tuhan loh, Tuhan yang lahir hina matinya juga terkutuk. Nah, terus kau berharap kami percaya gitu? Mending aku makan roti ini ya. Roti tak beragi ini. Enak lagi. Apa itu? Naik ke atas cuma promosi Tuhan yang, iya, aku lagi promosi Tuhan loh. Siapa Tuhanmu? Lahirnya hina, matinya terkutuk. Terus kau berharap kami percaya gitu? Kau pikir aku botol? Mending aku makan roti tak beragi nih. Tanya aja susah, gimana sih? Iya, karena kalau bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jadi diawali dengan kalimat tanya. Kalau lu mengatakan tapi pada faktanya, berarti itu pernyataan bukan pertanyaan. Masa gitu aja lu nggak bisa bedain? Iya, jadi maksud saya
pertanyaan ini timbul dari fakta itu gitu. Enggak, kalau lu mau bawa fakta, bawakan faktanya dulu biar gua cross check karena gua belum tentu setuju Iya, dengan makanya fakta yang makanya silakan Ini loh, cross ngerti check nggak kalau sih? saya Kenapa salah. orang Kristen itu sok-sok pinter pun tetap oten? Kenapa? Ketika mereka Ini berbicara, kenapa sih? Mau nanya aja susah banget ini. Katanya Ya, buka karena room lu nggak untuk bertanya. orang bisa tanya. Ya udah, bertanya langsung. Bertanya itu ngerti kan caranya? Siapa, mengapa, Iya, Rifa. bagaimana, dan Oke, apa. Silakan. begini. Dia nanti bantah aja. Jadi saya Aduh, ya tidak gua bertanya menemukan. itu bukan membantah, bro. Bertanya itu menjawab. Kalau lu tanya, gua jawab. lu Bukan, nanti. bantah lu. Iya, saya mau bertanya ini. Boleh ngomong Yaudah, nggak silakan. sih? Iya, tapi bertanya. Oke. Kalau nggak, gua lagi nggak mau buang waktu sama orang-orang nggak jelas ya. Udah, nggak Iya, jelas. sabar aja, Rifa. Kenapa sih orang bertanya. belum ngomong apa-apa Nggak kamu buang udah waktu. kejang? Nggak, bukan kejang. Jijik, ayo. Buka, kalau lu Iya, mau, oke. turun aja. Sebentar, cuma Silakan, 10 detik kok ini. Santai Yaudah, aja. silakan. Nggak, cepat. Bertanya Oke. aja. Aduh, ribet banget. Jadi saya tidak menemukan, ini saya loh, tidak menemukan di dalam kitab Kristen Yahudi, atau kalau dikatakan kitab Yahudi sekalipun nggak apa-apa, karena ini kan nabi-nabi Israel. Di dalam Oke, kitab-kitab terus? Yahudi tidak ada Aduh, ini orang, satupun aduh. ditemukan. Sebentar. Teman-teman, maaf ya, Bunda Gembala kalian lagi pengen menghibur diri. Masa bertanya aja nggak bisa, disuruh nanya. Nanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau mengatakan pada faktanya, nah fakta lu apa? Lu siapa? Muka lu aja nggak jelas, lu mau bawa-bawa fakta. Muka lu aja nggak fakta. Bagaimana mungkin kita bisa menerima perkataan fakta dari orang yang nggak fakta? Muka lu nggak jelas, lu nggak tahu siapa. Gue nggak suka, gue nggak sudi ya. Yang Kristen yang memang awam bertanya aja, dan nggak ada cerita prolog terlalu berlebihan panjang kali lebar. Kecuali kalian mau gini ya. Kalau kalian mau prolog, bawa datanya. Unirifa, aku baca di buku ini nih, di buku ini tertulis begini-begini. Maka bagaimanakah pendapat Uni? Itu boleh. Tapi pada faktanya, bapak moyang kau pada fakta, muka kau yang nggak fakta, bapak moyang kau yang fakta. Jangan kau pikir kami akan memberikan kesempatan kau menghujat dan membodoh-bodohi umat 500 orang ini. Aku punya tanggung jawab untuk tidak membodoh-bodohi. Mereka itu sudahlah bodoh, pertama, kedua, selain bodoh ya, rata-rata orang Kristen ya, walaupun tidak semua ya, sudahlah bodoh. Terus mereka itu tuli. Kita suruh tanya, mereka memberikan pernyataan. Bang, bertanya ya. Jadi pada faktanya tidak ditemukan di dalam kitab Kristen dan Yahudi lah. Apa urusannya kita dengan kitab lu? Islam tuh nggak ada urusan dengan kitab lu. Kitab lu itu kitab karangan manusia, kita nggak ada urusan. Ya, sekali lagi gue bilang nih, umat Islam tidak ada urusan dengan kitab karangan manusia yang lu klaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Lu klaim. Dan kita nggak ada urusan dengan itu. Kita ini Islam, kitab suci kita Al-Quran. Nah, kalau lu bilang tidak ada kitab suci manapun memuat kata Allah sebagai Tuhan, itu kita akui. Kenapa? Ya memang tidak ada lagi kitab yang turun dari Allah yang memang masih otentik hingga detik ini. Karena banyak kitab terdahulu itu hanya kitab yang dirubah-rubah. Nah, bahkan nama Tuhan aja nggak ada di kitab Septuaginta. Yang ada tuh kata Theos doang. Jadi apa? Mau apa? Kalau mau bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Enak aja lu. Lu pikir gua kamu kasih kesempatan lu menghujat? Lu tuh lo nggak tahu malu ngaku-ngaku bawa-bawa Yahudi. Tuhan lu aja diludahin sama orang Yahudi. Gini ya, orang Kristen ini nggak tahu malunya kalau di depan kita. Rifa, nama Tuhanmu tidak ada di kitab Yahudi lah. Emang iya kan, Yahudi suka ngerubah-rubah kitab suci. Lah, aneh lu kan gak terima Yahudi. Lah emang Tuhan lu diterima sama Yahudi? Tuhan lu aja ditelanjangin sama Yahudi. Terus hebatnya apa lu sebagai Kristen gitu loh. Terus poin penting yang mau lu sebarkan sehingga agama lu menjadi hebat tuh apa? Minimal kalau orang Yahudi keseluruhan mengakui Tuhan lu sebagai Tuhan, baru lu bisa hebatkan kita. Agama pertama aja ngakuin Tuhan kita. Tapi yang lucunya adalah justru Rabi Sadiagaon mengakui bahwa Yod Hevave itu diterjemahkan sebagai Allah gitu loh. Nah lu Kristen, Tuhan lu manusia, Yahudi Tuhannya bukan manusia. Tuhan lu mati, Tuhan Yahudi gak pernah mati. Bahkan lebih hebat iblis di agama-agama lain yang gak pernah mati daripada Tuhan lu yang pernah mati. Terus lu mau ngapain kesini? Gua suruh tanya tentang Islam. Kita lagi gak mau ngedengar penjelasan tentang Kristen karena gak penting buat peradaban penjelasan tentang Kristen. Sorry to say ya.
Nih, sekali lagi gue bilang, Unirifa itu tidak membutuhkan orang awam menjelaskan Kristen, kecuali akademisi atau orang yang berilmu. Kenapa begitu? Karena sudah terlalu banyak penyesatan yang dilakukan oleh orang Kristen, bahkan yang diklaim sebagai akademisi pun saling dibantah satu sama lain. Elia Myron dibantah, Robert memampak, Agatha membantah Mikana, Mikana membantah Agatha, si Joseph dibantah Edis. Jadi ngapain kalian yang awam ini ngomong tentang agama kalian? Lebih baik kalian bertanya tentang bagaimana saya memahami agama saya dan bagaimana saya memahami kitab suci kamu. Itu adalah ilmu, karena itu berdasarkan pencarian dan penggalian. Ngapain kau di sini menjelaskan agama kau yang gak jelas itu, Dek? Aneh nih Oten. Disuruh bertanya malah menyatakan. Nah, kalau kau jelas, kau seorang, saya dosen Rifa, atau saya seorang mahasiswa Rifa. Oke, bukti kau mahasiswa, jangan takut. Mahasiswa itu tidak perlu takut membicarakan kebenaran, demo aja nggak takut, ya kan? Buka mic, buka cammu. Ya naik, tapi lu cuma bertanya aja. Silakan. Lu naik lagi, tapi lu cuma bertanya aja. Gue kasih lu kesempatan sampai 2 kali. Kesempatan ketiga kali, lu nggak bisa naik lagi kalau lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Silakan bertanya aja. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, ya belajar dulu bahasa Indonesia baru naik lagi. Silakan bertanya. Pertanyaan pertama. Baik. Langsung bertanya ya. Oke. Sebentar. Minum air dulu, bentar. Oke, ya. Saya perpendek ya. Jadi Quran mengklaim nabi-nabi Israel mengenal Allah. Jadi apa bukti nyata dari klaim ini? Silakan, Undurullah. Terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaan bagus yang ini akan membuat kita semakin tahu bahwa Islam tidak pernah bersandar kepada bukti empirik. Adam, Ibrahim bukan apakah artinya historis. fiktif? Diam dulu. Aduh. Kalau misalnya Adam sama Ibrahim itu fiktif, Tuhan lu juga fiktif karena dia nggak punya bukti empirik. Jangan gitu, nanti ketelanjang Tuhan lu di sini. Kalau kecuali lu bisa tunjukkan bukti empirik tentang Tuhan lu, jangan gitu lah, nanti Yesus malu. Gua bukan budak loh, gua kan lagi ngejelasin. Nah, diam karena hak penanya mendengarkan jawaban. Mau 2 jam, 5 jam itu urusan gue. Baik teman-teman. Jadi orang Kristen ini adalah orang yang suka sekali berbicara omong kosong ya. Pertama, omong kosongnya adalah mengatakan bahwa tokoh-tokoh Bible itu adalah tokoh historis. Itu dusta. Itu dusta sekali. Karena tidak ada istilahnya Adam itu dan Ibrahim itu tokoh historis, teman-teman. Teman-teman kalau belajar fakta sejarah atau arkeologi, itu adalah ilmu yang mana ilmu tersebut mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh terdahulu menggunakan bukti-bukti empirik. Nah, kalau seandainya ada tokoh yang dipercayai keberadaannya ada dan tidak ada bukti empirik tentang dia, maka dia akan dikatakan fiktif ya, atau dongeng. Nah, ini berbahaya untuk Kristen. Aduh, ini Kristen ini bisa nggak sih duduk normal dengerin orang ngomong? Kalau nggak siap, udah dibawa aja denger ya, dibawa denger, nanti naik lagi untuk bertanya ya. Oke. Jadi teman-teman, kebodohan dari umat Kristen termasuk Elia Myron mengatakan bahwa tokoh agama mereka itu tokoh historis. Tidak teman-teman, karena tokoh di dalam kitab mereka itu tidaklah bisa dikatakan tokoh historis, hanya tokoh fakta teologis. Ya. Tokoh seperti Roh Kudus, tokoh seperti YHWH, tokoh seperti Yesus Kristus itu tidak bisa dikatakan tokoh yang adalah Ibrahim, Adam. Tidak bisa dikatakan Simpson, Ibrahim, Adam, Daud, Yakub yang pernah berantem sama Tuhan terus dia menang. Itu tidak bisa dikatakan tokoh historis. Tetapi dia adalah tokoh teologis. Nah, maka apakah ada bukti empirik bahwa Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah? Tidak ada. Karena Islam bukanlah informasi empirik, melainkan wahyu. Dari kata wahha dan ya, informasi transenden dari Tuhan kepada dimensi imanen yang melampaui dimensi dari malaikat yang dimensinya transenden, dari Allah yang dimensi transenden merujuk kepada malaikat yang bisa berada di 2 dimensi. Kemudian
maksudnya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak mungkin menjelma jadi manusia, itu menghilangkan sifat keilahiannya ya. Tapi kalau malaikat ketika dia menjelma jadi manusia dari makhluk kepada makhluk itu sah-sah saja, tidak menghilangkan sifat kemalaikatannya. Nah, jadi malaikat ini datang kepada Nabi Muhammad SAW memberikan informasi transenden dari Allah tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad yang menjadi imanen kemudian, yaitu terdengar suara dan bunyi lafazan. Nah, jadi Al-Quran itu bukan fakta historis ya, tapi wahyu Allah, kalam ilahi. Nah, Kristen adalah agama yang sangat rapuh sekali karena kebenarannya bersandar kepada fakta historis. Nandar, jangan keluar dari ini Nandar, ini lagi seru nih kajian nih ya. Jadi Kristen itu adalah agama yang sebenarnya sangat tidak historis dan ilmiah informasi yang terkandung di dalam agamanya, tapi mengklaim bahwa isi kandungan kitab sucinya ilmiah atau historis. Padahal tidak bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh seperti Yesus sendiri itu adalah tokoh historis. Kenapa? Karena tidak ada fakta arkeologisnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan Umar Ibn Khattab bisa dikatakan sebagai fakta historis. Kenapa? Karena memang mereka meninggalkan jejak-jejak historis seperti arkeologi tentang Al-Quran yang adalah manuskrip. Nah, kitab manuskrip Matius, Markus, Lukas itu tidak bisa dikatakan bukti tentang Yesus, karena Yesus pada waktu itu banyak. Ya, Yesus mana? Sementara Muhammad Ibnu Abdullah itu hanya satu-satunya yang ada pada waktu itu. Jadi seluruh artikel atau literatur yang merujuk kepada Muhammad Ibnu Abdullah itu hanya merujuk kepada satu orang, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah Rasulullah. Sementara kalau ada teks-teks tertulis terkait tentang nama Yesus seperti makam di Talpiot, tulisan Markus, Lukas, dan Yohanes tentang orang yang bernama Yesus, itu belum tentu merujuk kepada Yesus anak Maria karena tidak ada bukti empiriknya dan tidak ada sanadnya. Sementara kalau Rasulullah itu divalidasi dengan dua literatur, Al-Quran dan hadis. Nah, kita bisa membuktikan Al-Quran kalam ilahi dengan parameter yang hanya Al-Quran sendiri yang punya. Sementara Bible itu rusak sekali sebagai kaidah literatur itu rusak karena tidak jelas. Nah, bahkan lebih baik kita baca Quran tahu siapa penulisnya ketimbang Bible yang nggak tahu siapa penulisnya gitu ya. Oke, naik lagi Bokorek baru bertanya. Jadi tidak ada bukti fakta historis terkait Nabi Ibrahim dan Adam di agama manapun. Kalau ada tunjukin siapa sejarawan yang menulis mereka dan fakta arkeologis yang mereka tinggalkan. Silakan. Belum ditemukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan pertanyaan kedua. Kamu tidak boleh menyanggah dan menanggapi karena kamu nggak jelas ya. Kalau orang yang menyanggah dan menanggapi itu orang yang jelas. Kalau orang nggak jelas kita nggak butuh sanggahan. Kamu cuma bertanya aja. Silakan pertanyaan selanjutnya. Sorry Rifa, tadi saya dibawakan menyimak cuman LC agak rame. Bisa diulangi nggak jawaban tentang ya, di dalam setiap agama Allah yang dikenal oleh Nabi Israel? Makasih. Iya, jelas Allah dikenal oleh Bani Israel. Itu ada di dalam informasi teologis yang bernama wahyu atau kalam ilahi yang lebih tinggi daripada bukti historis. Selain Quran, yang mengklaim itu kan Quran. Apakah ada bukti dari klaim itu? Sebentar. Gue nggak lagi tertarik untuk keberatan lu dengan jawaban gue. Tugas lu hanya bertanya. Enggak, bukan keberatan. Tadi kan Rifa menjawab bahwa tidak ada buktinya. Tolong diulangi coba. Tidak ada di agama Islam, Kristen, dan Yahudi bukti empirik tentang Adam, Ibrahim, dan juga Musa. Bukan bukti bahwa Nabi Israel ini Tidak mengenal ada. sosok Oke, sekali lagi ya. sesembahan atau Tuhan bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Itu kata-kata lu, bukan kata-kata gua. Gua nggak jawab gitu. Tidak ada bukti empirik di agama Yahudi, Kristen, dan Islam bahwa Abraham, Musa itu ada. Tidak ada bukti empirik. Karena itu bukan fakta empirik tapi fakta teologi. Nah, berarti tidak menjawab pertanyaannya dong. Pertanyaannya Ya udah turun ya. Baik teman-teman. Orang Kristen ini bodohnya itu memang maksimal. Mereka selain bodoh juga terkadang itu tuli. Kita bilang berkali-kali, tidak ada bukti empirik keberadaan Abraham dan Musa di agama Yahudi, di agama Kristen, dan di agama Islam. Bantah apa yang gua bilang dengan cara naik ke sini bawa literatur buka muka lu.
Kalau kalian orang yang nggak jelas, nggak punya data, jangan banyak bicara, diam aja, dengerin Bunda Gembala ngajarin. Tidak ada bukti empirik keberadaan Abraham. Dengar, empirik ya. Tidak ada bukti empirik kecuali ada di Islam. Bukti keberadaan Abraham itu arkeologinya adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah. Dengan adanya ilmu sosial, kita bisa tahu bahwa orang-orang Bani Ismail, menurut buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Arab, bukunya itu Peradaban Arab, bahwa memang para scholar menyepakati Nebayot dan Kedar itu adalah anak Ismail, yang mana mereka tinggal di Jazirah Arab. Maka arkeologi yang ditinggalkan oleh Ismail dan Abraham adalah Ka'bah. Maka tidak ada bukti empirik yang ditinggalkan oleh Abraham dan Musa, atau keberadaan Abraham Musa, apalagi Tuhan yang melayang-layang di atas air ya. Maka kalian harus bisa membantah kemurnian firman Allah yang adalah kalam ilahi. Kan saya bikin klaim saya adalah Al-Quran adalah kalam ilahi. Nah itu kan klaim. Apa buktinya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Sepanjang peradaban manusia, buku apa sih yang nggak bisa ditiru? Kalau memang Al-Quran ciptaan manusia yang bernama Muhammad Ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa nggak ada yang bisa tiru? Itu fakta sejarah, fakta hidup yang nggak bisa dibantah. Kedua, tidak ada kontradiksi di Al-Quran secara sastra. Kalau memang karangan manusia itu datang dari manusia yang punya keterbatasan, tentu selama 23 tahun informasi yang dia berikan pasti ada bertentangan satu sama lain seperti Bible. Yang ketiga, tidak ada fakta ilmiah yang bisa membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Dan anehnya Al-Quran melegitimasi bahwa dia terjaga. Maka Al-Quran itu terbukti secara rasio sebagai kalam ilahi, secara rasio. Dan fakta empirik membuktikan Al-Quran itu tidak berubah sampai detik ini adalah manuskrip yang diuji karbon terbukti di abad awal-awal hijrah. Nah, itu secara rasio, secara dalil akli kita buktikan Al-Quran adalah kalam ilahi. Dan coba tunjukin satu fakta empirik tentang keberadaan Abraham. Sebutkan sejarawan yang menulis tentang Abraham. Sebutkan fakta historisnya secara arkeologis. Begitu juga dengan Yesus. Siapa sejarawan yang menuliskan tentang Yesus anak Maryam? Karena kalau Tacitus dan juga Flavius Josephus menuliskan nama Yesus, sorry to say, Yesus itu banyak. Ada Yesus yang penjahat, Barabas yang juga disalib. Nggak disalib, tapi adalah penjahat yang diadili tapi nggak jadi disalib katanya. Siapa bilang? Jangan-jangan dia yang disalib. Namanya juga Yesus. Jadi tolong tunjukkan fakta historis bahwa Tuhan kalian tuh ada, pernah ada gitu. Gitu ya. Kalau tidak ada, mending kalian pargue di gereja ya. Karena kita lagi nggak tertarik mendengarkan ocehan orang-orang yang tidak jelas. Mukanya aja nggak jelas, apalagi kehidupannya. Coba mukanya aja nggak jelas. Bayangkan, hal yang sangat krusial bagi seorang manusia itu adalah wajahnya aja nggak jelas. Gimana kita tahu kehidupannya jelas atau enggak? Jangan-jangan dia ODGJ, jangan-jangan dia adalah seorang yang jangan-jangan dia lembu, jangan-jangan dia sapi yang dipasang ChatGPT, ya kan? Masa kita buang-buang waktu ngomong sama ChatGPT? Gitu ya. Saya berkata, tolong dibantah seluruh skolar yang ada di alam semesta, mulai dari dunia maya dan dunia non maya. Tidak ada bukti empirik
terkait keberadaan Adam, Abraham, dan Musa yang terbukti secara historis. Kenapa? Karena Al-Quran bukanlah karangan manusia, hasil dari empirik inrawi manusia. Tapi Al-Quran adalah kalam ilahi yang lebih tinggi daripada fakta historis dan empirik. Mau bantah saya? Naik. Siapapun kalian, mau laki-laki perempuan, masih muda udah tua, agama kalian apa, gelar profesor, S2, S5, S lilin, S teler, uskup, hantu belau, jin-jin, setan, dimanapun kalian berada, yang sembunyi kalian di dalam apapun, masuk ke komal ini, bantah argumen saya bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada sejarah, hadis lebih tinggi daripada sejarah. Mari kita diskusi pakai kaidah ilmu empirik. Ya, gue minta dibantah nih. Jarang-jarang nih Bunda Gembala minta dibantah. Kalian belajar sejarah sebagai ilmu itu apa? Kalian belajar apa itu arti arkeologi? Para saintifik itu semuanya ketika menjabarkan, merekonstruksi ulang kejadian masa lampau, itu mentafsir. Apa yang mereka tafsir? Apa-apa yang ditemukan berupa sarkofagus, apa ya namanya, peninggalan-peninggalan seperti data-data arkeologi. Ini aku tunjukkan ke kalian. Dan mereka itu hanya mentafsir menggunakan data-data yang kemudian mereka sambungkan secara rasio, baru mereka ceritakan seperti itu. Itu yang terjadi. Maka kalau kalian bisa membantah saya bahwa Abraham, Adam, Musa itu bukan tokoh historis tapi tokoh teologis, bantah saya. Bantah saya. Kalau nggak bisa bantah, jangan mencret. Jangan mencret di sini. Nggak suka Bunda. Bunda capek belajar. Bunda nggak suka. Udahlah, nggak ngerti dikasih paham malah ngeyel. Lu pikir Bunda kalian ini ngajar gratis, bisa seenak-enaknya kalian perbudak? Oh, tidak bisa. Kalian penyembah manusia mengatur penyembah Tuhan yang bukan manusia. Kalian boleh atur Tuhan kalian mati menebus dosa kalian, tapi saya levelnya tinggi. Sebagai hamba Tuhan gak boleh diatur oleh makhluk. Saya hanya boleh diatur oleh Allah, dimana Allah mengajarkan aturannya kepada makhluk yang harus saya ikuti. Sorry to say, saya tidak mungkin ikut apa yang kau mau oten. Otakmu aja bececer lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Ketika bicara nggak ngerti apa yang diomongkan. Sejak kapan Adam Ibrahim itu adalah tokoh empirik hantu belau? Sejak kapan Ibrahim dan Adam Musa itu tokoh empirik hantu belau? Sejak kapan itu dinyatakan? What the meaning is empirical adjective? Let's we learn about this. So, come on, we go to dictionary. Guys, let me explain to you with data. I have this data. This data is Merriam-Webster dictionary. Yeah. Empirical. What the meaning is empirical adjective? Translate. And here we go. Jangan kalian perbodoh orang. Nah, empiris itu adalah kata sifat. Empiris itu berasal dari atau berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Sejak kapan ada manusia yang bisa mengamati Abraham dan berpengalaman hidup dengan Abraham? Tunjuk satu nama. Siapakah dia? Hai, siapa dia yang pernah cerita hidup bersama Abraham? Yang kedua, mengandalkan pengalaman atau pengamatan saja. Kemudian mampu diverifikasi dan diobservasi
dan berhubungan dengan empirisme. Jadi sejak kapan ada informasi Abraham itu tentang pengalamannya kecuali ada pada diri Muhammad ibnu Abdullah ketika dia bersama dengan Abraham berjumpa di Sidratul Muntaha, dan itu informasi transenden, bukan informasi yang bisa diverifikasi dengan akal karena itu terjadi secara mukjizat. Dan itu bukan peristiwa imanen, bukan peristiwa yang bisa. Memang itu empiriknya Nabi Muhammad, tapi tidak terverifikasi oleh para saintifik, karena tidak ada satupun saintifik yang mampu mencapai tahap itu, karena nggak ada yang namanya saintifik dipilih jadi Nabi, karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Jadi informasi dari Nabi Muhammad bisa dikatakan sebagai informasi empiriknya Nabi Muhammad, karena itu pengalaman Nabi Muhammad. Hantu balau. Jadi Al-Quran memuat dua dimensi, empiriknya Nabi Muhammad dan juga wahyunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ke Sidratul Muntaha. Itu adalah sesuatu yang ajaib atau magical yang tak ternalar. Tolong kalian oten yang ngaku-ngaku Tuhannya pernah imanen dan empirik, tunjukkan fakta arkeologis tentang Tuhan kalian. Sebutkan nama orang yang hidup bergandengan dengan si Yesus ini, yang mampu menceritakan bagaimana si Yesus bisa dikatakan sebagai fakta historis. Hantu belau. Kalau nggak ada, shh, diam. Kalau nggak ada diam, jangan banyak bicara. Ini Tuhannya aja nggak empirik, ngakunya pula empirik. Adam pula lah dikatakannya adalah fakta tokoh empirik. Siapa yang lihat Adam ketika dia bertemu dengan Tuhan di Taman Eden itu? Ada sejarawan yang nonton. Minimal itu ada sanadnya kayak hadis dong, baru lebih tinggi daripada ilmu sejarah. Karena ilmu sejarah itu tidak luput dari kesalahan manusia, sementara hadis itu diminimalisir kesalahannya dengan menilai apakah orang itu pendusta atau tidak, ataukah dia lansia atau tidak, sehingga ingatannya itu bisa berubah. Itu tinggi ilmu hadis daripada sejarah. Kalian bawa-bawa sejarah, ilmu hadis aja lebih tinggi daripada sejarah, apalagi Al-Quran. Kalian itu nggak jelas. Kalian umat Kristen itu ilmunya itu di bawah rata-rata. Jadi tolong yang naik adalah minimal pendeta kalian. Kalau tidak orang yang pernah belajar ilmu metafisik atau ilmu fisika kuantum, biar nyambung ngobrolnya sama Bunda Gembala. Sedangkan dunia fisika kuantum saja sampai detik ini ada yang dipercayai keberadaannya, tapi tak bisa dilihat bentuknya. Karena memang tidak mampu dilihat manusia, dipercayai keberadaannya karena rasional manusia. Hantu belau. Kalian oten-oten laknatullah ini udahlah bodoh malah bangga dengan kebodohannya, dan saya bingung kenapa kalian kok bisa bertahan hidup ya. Halo. Lo kok lagi? Anak kampung. Aku Muslim, ada. Tolonglah oten, kalau itu IQ-nya di bawah rata-rata, bertanya saja sama Bunda Gembala. Bunda Gembala nggak mau melanggar aturan Allah, mengolok-olok orang jahil. Bunda Gembala takut nanti Nabi Bunda Gembala marah. Ketika dibangkitkan di yaumil hisab, beliau berperkara dengan Bunda karena zolim kepada kalian penyembah berhala. Bunda tidak mau itu terjadi kepada Bunda. Tolong hargai diri kalian. Nggak ngerti apa-apa, bertanya saja. Kalau ngerti apa-apa, sampaikan, bawa data. Nanti Tuhannya Bunda Gembala marah karena Bunda Gembala tidak bisa bersikap adil. Bunda Gembala lagi nggak sholat, jangan suruh-suruh sholat, pesan khusus. Kau aku tembak kau dari sini nanti. Jadi tolong kawan-kawanku Kristen, hargai diri kalian. Kalian itu manusia, bukan hewan. Naiklah ke sini bawa akal, jangan malah mengakal-akali Tuhan. Naiklah ke sini bawa pikiran terbuka. Bukalah jiwa kalian, bukalah hati kalian untuk menerima fakta dan kebenaran. Jangan kalian bangga dengan kebodohan, itu hanya merusak peradaban.
Wahai kawan Kristen, naiklah kalian ke sini. Bunda Gembala lagi ingin mengisi otak kalian yang kosong melompong, udah dimakan tikus. Otak ada nggak kepake, entah kenapa. Hai ditanya 10.000 tambah 10.000, kalian mengerti. Ditanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu berapa? Malah dibilang itu Tuhannya satu. Aye, lucunya hai holong nek dek, holong dorah ko tuho. Marilah adekku holong, datanglah kepada unimu ini. Kalau ada yang kau tanyakan, unimu insya Allah jawab. Dari semua literasi yang unimu baca, salah satunya buku yang dibuat Ustadz Nuruddin. Di sini membuktikan Al-Quran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dek. Mulai tadi aku tapping nih, doain aku nih kakakku. Apa dek? Ini bentar lagi aku cepat nih, soalnya nunggu Bang La ini. Ini aku lagi di labnya Bang Faruk, lagi di Kau mau masuk Islam ya dek? Hah? Mau masuk Islam? Ya ini lagi apa? Ini ditonton Mau dari masuk Islam kok dek? lagi arahan itu sunat kak. Enggak, serius kau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Karim ya Ghafur Rahim. Subhanallah. Aku buka sana pintunya dulu. Buka. Aku tuh nggak mau nangis lagi kalau ada mualaf di TikTok nih, serius loh. Tapi ya kayak mana kau bikin aku nangis kau. Kapan syahadat dek? Semalam pagi kemarin pagi di tempat Bang Faruk. Ini lagi proses sunat kak. Ya. Jadi gini ya adekku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmatimu ya Allah. Jadi gini. Itu tidak, yang kau lakukan itu bukan apa-apa ya, belum apa-apa. Kalau kita bicara tentang hijrah itu dek, itu mudah banget. Berpindah itu sangat mudah dek. Yang paling sulit itu mempertahankan. Iya. Ini saya begini dari hati dan saya udah pikir matang-matang kak. Ya, jadi yang paling sulit untuk kita lakukan itu adalah istiqomah, dan itu bukan hanya para mualaf deh ya. Unimu sendiri yang lahir sebagai Islam, masuk sekolah SD, MTSN, aliyah, kuliah, itu pun yang paling berat ini istiqomah deh. Nah jadi kau sedang masuk, tadinya kau sedang berada di tempat yang kalau aku ilustrasikan, kau tadinya di tempat yang tidak jelas, kau berada di sebuah jalur sekarang dek. Dan kau tahu nggak dek, jalur itu dek, jalur itu bukan jalur yang menurun dek, tapi jalur itu mendaki dek. Paham ya? Jalur itu mendaki. Iya kan. Jadi jangan kalau saya pikir, agak dikit dengar suara nggak apa-apa ya, soalnya ini lagi dalam impian. nggak apa-apa. Insya Allah. Berarti sudah sah agamamu Islam sekarang dekku. Ya, ini aku lagi di live kan di tempatnya Bang Faruk, Kak Uni. Selamat datang. Aku teringat Saudaraku. Uni aja tuh. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan perjalanan hidupmu sampai kita dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan semua urusan kita di dunia. Ikuti apa yang diperintahkan Al-Quran, karena pertama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan wahyu pertama dekku. Iqra dekku, Iqra, bukan sholat dek. Nggak bisa kamu sholat kalau kamu nggak Iqra. Maka perintah yang menjadi kewajiban bagi kamu telah tertanggung kepadamu. Kewajiban adalah belajar adikku. Iqra. Insyaallah. Nah, belajarlah cara sholat, belajarlah cara menjalankan amalan soleh. Dan saran Uni, hindari dulu untuk perdebatan karena itu takutnya mengeraskan hatimu, karena kamu adalah orang yang sedang dilembutkan hatinya.
hindari dulu perdebatan-perdebatan karena nanti akan membuat hatimu keras deku sehingga nanti ilmu yang kamu cari itu sulit untuk masuk. Maka saran Uni, hadirlah sebagai narasumber, sebagai orang yang ditanya, tapi hindari debat kusir. Kalau ada orang yang mencacimu dari kalangan Islam dan Kristen, ingat itu adalah ujianmu. Apakah kehadiranmu ke ruang publik itu untuk dimuliakan manusia atau untuk dimuliakan Allah? Saran Uni, berhenti tidak masalah, tidak apa-apa, lanjut saja. Tapi jangan layani debat kusir dari Islam dan dari Kristen. Begitu. Tenang aja Uni, itu udah saya pikirkan semua nih. Sip. Ini cermin udah bisa dibuka enggak? Masya Allah. Aduh. Ya, alhamdulillah ya, saya terbuka hati itu. Ya memang dari kemarin itu saya udah mulai mencari manakah sesungguhnya kebenaran itu. Ya alhamdulillah tadi malam. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk istiqomah ya dek. Subhanallah. Hidayah itu nggak ada yang tahu teman-teman. Dan teman-teman semua support buat Holong, apapun support yang bisa kita support, dengan catatan teman-teman jangan ini ya teman-teman, saran saya adalah jangan besarkan benih ria di dalam hati saudara kita Holong. Ada beberapa mu'alaf yang kemudian ketika menuai pujian dari umat Islam akhirnya berubah menjadi NPD, berubah menjadi orang yang merusak agamanya sendiri, bahkan menjadi orang yang sangat-sangat jahat. Dan jangan teman-teman matikan benih ria dalam hatinya Holong. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Ya, banyakkan doa untuk dia, jangan banyakkan pujian buat dia. Karena kalau kita terlalu banyak memuji dia secara pribadi, itu benih-benih ria di dalam hatinya itu bisa tumbuh besar. Tapi kalau doa kepada dia, kita hanya kepada Allah. Jadi Allah yang akan curahkan rahmat kepada beliau. Ya, jadi begitu cara kita membunuh benih ria di dalam hati saudara kita. Karena teman-teman lihat ada mualaf-mualaf khawatirnya ketika mereka itu menuai pujian terlalu banyak daripada umat Islam, akhirnya mereka memunculkan sikap keimpidiannya ya. Dan akhirnya mereka tidak berguna untuk peradaban gitu ya. Seperti itu. Semoga beliau tetap rendah hati dan tetap mencari ilmu pengetahuan dan terus belajar begitu. Seperti itu. Insyaallah. Ya ini saya bisa ngomong bentar ya Uni ya. Saya nggak bisa lama nih. Kepada teman-teman saya, saudara-saudari saya Kristen, kalau sama ini aku ada ucapan salah, saya minta maaf. Tapi ada tapinya ya. Saya mendapatkan hidayah ini bukan hanya semata-mata karena saya mendorong pikiran saya untuk ke Muslim, bukan. Satu malam ini saya sampai jam 4 subuh baru tidur. Saya itu tadi malam tuh di gereja sujud di depan tempat khotbah gereja. Saya sujud, saya betul-betul kasih hati, niat bersih mencari di manakah kesungguhan kebenaran yang saya cari. Percaya nggak percaya, saya dapat suatu petunjuk diarahkan ke sini ya, ke Islam dari gereja itu sendiri. Ya alhamdulillah, kalau di Kristen puji Tuhan saya mendapatkan, dan saya mendapatkan hidayah besar ya, berkah besar dari Tuhan, sehingga saya dikasih itu petunjuk yang sempurna menurut saya ya. Kalaupun kedepannya saya akan mungkin memperbaiki apa yang saya ketahui tentang Alkitab. Semoga teman-teman nanti nggak ada sakit hati lihat saya, karena apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan sampai kemanapun, sampai akhirat itu saya pertanggungjawabkan. Maaf sebelumnya kepada teman-teman saya, saudara saya Kristen, mungkin Uniripa, Yusuf PI, Bang Faruk semua
mengetahui Alkitab itu hanya sebatas teks daripada satu ayat ke satu ayat. Tapi maaf, kesimpulan dari Alkitab kesungguhannya, saya tahu intinya di mana keburukannya. Yang belum pernah saya lihat apologet mengungkapkan satu ayat itu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kamu dan untuk orang banyak ketika kamu sampaikan. Kalaupun nanti dari depan saya ungkapkan itu menjadi penantian pendengaran pada teman saya Muslim sekarang ini dan teman-teman saya yang saya tinggalkan dalam agama ya, tapi kalau persaudaraan itu aku tetap saudara kalian. Jangan heran kalau nanti ada istilahnya kalau teman-teman itu mengatakan, oh kalau ini masuk gini biar menghujat, bukan. Tapi fakta dari kitab itu akan saya buktikan semua. Nah, jadi saya minta maaf ke teman-teman saya, kalaupun ada yang mengikuti jejak saya, jangan hanya karena melihat saya, jangan. Tapi betul-betul saya ini ada 4 bulan mencari ini, turun dari roomnya Yusuf PI, saya renungkan semua omongan Yusuf PI, saya mencoba merenungkan semua ucapan dia masalah sujud, dan saya mencoba pergi ke gereja itu dan saya sujud benar, saya berdoa dan saya mendapatkan ini semua, dan saya bersyukur banget ya, karena menurut saya petunjuk tadi malam yang datang pada saya itu bukan berupa apa ya, kalau kita Kristen mengatakan roh jahat, nggak mungkin ada roh jahat di dalam bait suci. Jadi kalaupun hanya dikit yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada teman-teman saya Kristen. Semoga kedepannya kita tuh bisa lebih bijak untuk berpikir dan mencari kebenaran. Ya gitu juga, gitu mirip Pak kakakku. Ya saya nggak bisa lama, soalnya prosesnya nggak lama lagi, bentar lagi setelah infus ini habis saya diproses langsung. Saya izin turun dulu kepada Bang Yonatan Nandar, Magdalena. Siap Deku, siap Deku. Saya izin turun. Siap, Masya Allah, Allah. Mohon doa dan dukungannya semua teman-teman saya ya. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar atuh, lagi teleponan juga ih. Alhamdulillah ya. Maaf teman-teman, tadi aku teleponan ya. Alhamdulillah Holong diberikan hidayah sama Allah. Kita doakan dia istiqomah dan jangan terlalu berlebihan apapun teman-teman, karena manusia mengecewakan. Tetap kita doakan semoga istiqomah. Kalian nggak tahu kecewanya ketika melihat orang yang udahlah, nggak usah dibahas ya. Oke, intinya silakan yang non muslim silakan bertanya saja. Kalau tidak jelas bertanya aja. Halo,
Edward, bisa buka cam? Assalamualaikum. Waalaikum. Kalau buka cam boleh ngobrol diskusi dua arah. Kalau nggak buka cam cuma bertanya aja. Buka cam, bagaimana ini buka cam ini? Oke, nih buka cam. Simpan. Silakan diterima. Oke. Ya, Bentar, aku gedein dulu. Nandar, gedein dua-duanya Nandar. Oke, ininya turunkan stikernya Nandar. Pak Edward, tujuan buka cam itu tuh untuk melihat wajahnya Pak. Karena ketika Bapak bicara tentang agama, kami tahu kalau ini datang dari orang yang jelas, ya. Nah, kalau Bapak buka cam tapi Bapak tidak memperlihatkan wajah Bapak, gunanya Bapak open cam buat apa? nah ini sudah kelihatan kok gimana. Enggak, kita nggak lihat muka Bapak sama sekali loh. Bapak nggak bisa dilihat ya. Bapak transenden kah? Aduh. Oke, kita sudah bisa mulai ya. Bisa Pak, kalau Bapak nggak jelas mukanya Pak. Ya, itu sudah jelas itu loh. Teman-teman lihat mukanya Bapak Edward nggak? Turunkan kameranya Pak, biar mukanya ke Bapak. Kameranya digeser ke depan gitu, ke wajah Bapak. Ya, ini sudah kelihatan. Ya turunkan ke bawah. Enggak, yang kita lihat hidung Bapak ke atas aja Pak. Halo? Ya, Yesus bukan Allahnya dihilangkan dulu Nandar. Muka Bapaknya kelihatan, yang kita lihat cuma kening Bapak doang. Kita nggak lihat sama sekali. Bapak turunkan dulu ke bawah kepalanya kayak gini Pak, kameranya gini kan, gitu. Udah diturunkan. Nggak tahu di sana. Atau tuh. kamera Bapak deketin ke wajah Bapak deh. Aduh, gimana caranya? Kan capek ya aku. Iya, memang kalau Bapak mau memberitakan kebenaran memang capek. Kalau mau enak-enak ya jangan naik lah. Ya, ini sudah jelas. Apalagi Pak, tidak jelas muka Bapak, Pak. Kita nggak tangkap, Pak. Jadi kalau Bapak menghujat, kita nggak bisa laporkan Bapak ke kantor polisi. Mukanya nggak jelas. ngapain kamu tunggu ada orang menghujat untuk lapor? Kan kamu berdebat. Rata-rata orang Kristen banyak penghujat. Udahlah Pak, Bapak kalau nggak berani udahlah nggak usah aja. Napa sih Pak? Bapak kalau Bapak nggak berani, Bapak turun aja. Kayak saya dong berani nih. Ya, maksudnya kamu sudah siap menghujat, jadi kayak begitu. Saya tidak pernah menghujat. Kalau saya menghujat, ditunjukin lah datanya. Apa sih? Udah Pak, Bapak kalau mau diskusi. Kalau enggak. Bapak mau diskusi ya. Kalau enggak Bapak tutup cam aja. Bapak bertanya aja, nggak boleh diskusi ya. Bapak tanya aja ya. Bapak nggak bisa nggak jelas. Boleh, saya bertanya. Ya bertanya aja ya udah. Tutup camnya, nggak usah buka cam, nggak penting juga. Oke, saya bertanya. Tanya aja. Kirain berani diskusi. Oke, bertanya ya, boleh ya. Iya bertanya aja Pak. Apakah di di Muslim ada tertulis sunat yang jelas di Al-Quran? Ada di Al-Quran ada. Ada. Apa fungsinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu? Ya mensucikan diri lah. Yang Mengikuti benar, perintah Allah lah. pakai data lah, jangan supaya cerdas gitu loh. Gini loh ya, Pak Edward, Anda ini kan di sini kan orang yang bertanya ke saya, betul? Iya. Nah, saya ini kan bukan pembantu atau bukan budak Anda. Di sini kedudukan saya seharusnya jadi guru Anda, karena Anda bertanya untuk Ya, tahu makanya ilmu. minta data dong, kan ilmu. Ya, nanti saya kasih data atau tidak itu keinginan saya, bukan perintah Anda. Ya, saya paling nggak suka ada penjajah di komal-komal Islam, itu saya nggak suka. Oke, Karena silakan. kami di sini nggak dibayar untuk ngajarin Anda supaya pinter. Oke, silakan. Sedangkan kita di kampus aja kita ikutin loh dosen kita, disuruh pakai baju ini kita ikut, disuruh pakai seragam kita ikut lah. Anda tidak ada kewajiban apapun, naik di sini cuma nanya, dapat ilmu, nyuruh-nyuruh lagi, kan nggak sopan banget. Terserah lah. Ya. Kalau kitabnya benar kan pasti ya bisa menjelaskan. Silakan. Oke. Enggak Pak, bukan kalau kitabnya benar pasti bisa menjelaskan menurut Kristen Pak, karena Al-Quran itu tidak benar menurut Kristen. Jadi apapun penjelasan kita pasti Al-Quran tidak benar menurut Kristen. Jadi Anda itu barusan tuh menampar Kristen sendiri tuh. Bahkan kitab Anda tidak mampu menjelaskan Tritunggal. Maka kalau Anda mengatakan kalau kitabnya benar maka bisa memampukan, bisa menjelaskan, maka Bible itu bukan kitab benar. Itu nelanjangin kitab Anda, jangan merendahkan kitab Anda, oke? Pak, diam aja, saya mau menjelaskan. Tapi saya bukan orang yang bisa Anda suruh-suruh. Saya bukan budak Anda, saya adalah ibu gembala. Saya yang punya aturan di sini. Siapa yang bertanya saya izinkan, siapa yang turun saya turunkan.
Jadi Kristen di sini nggak bisa kurang ajar sama kita. Silakan. Ya, diam di mute ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Teman-teman perhatikan, Bapak ini meminta dalil kata sunnat. Maka kita akan tunjukkan teman-teman dalam surah An-Nahl ayat 123 teman-teman ya. Kita tunjukkan dalam surah An-Nahl ayat 123 dulu. Quran.com. Oke, kita pakai. Bentar ya. Teman-teman perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 123. Bentar. Bentar guys, aku ganti dulu ininya. An-Nahl 123 ayat 123. Nah ini ya, perhatikan baik-baik, seluruh mata memandang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millah. Ya. Nah, millah ini secara umum diterjemahkan dengan kata syariat atau agama atau aturan. Ternyata teman-teman, kata millah ini adalah sunnat dalam bahasanya Yesus. Jadi kalau Yesus yang nanya, kita tahu nih jawabannya nih. Nih, millah itu artinya sunat. Kata millah, perjanjian sunat atau brit milah. Brit milah ini brit hamilah dari kata mol. Milah ini artinya adalah sunat. Mul dari kata mul dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, maka ini umumnya, milah Abraham ini umumnya. Maka khususnya apa? Khitan. Khitan teman-teman. Dan khitan ini diajarkan di dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW yang adalah hadis. Seperti itu. Karena dia mintanya Al-Quran, kita kasih di Al-Quran aja. Oke, pertanyaan kedua. Silakan pertanyaan kedua. Nabi Muhammad ikut sunatnya siapa ya? Sunatnya yang diajarkan ke dia lah. Ada nggak maksudnya ayatnya Nabi bersunat? Ya, yang kami lakukan itulah yang dicontohkan. Ada ayatnya di dalam hadis. Maksudnya Khitan. nabinya kapan sunat ditulis nggak kapan dia bersunat? Ada. Kapan disunat nggak ada. Yesus juga nggak dijelaskan kok kapan disunat. Tapi kalau Nabi bersunat ada. Nabi bersunat itu ada dalilnya. Nabi di khitan tuh ada. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya itu saya karena belum tahu itu dijelaskan di mana, jadi saya Apa? Dijelaskan apa? Nih. Yesus kan jelaskan. Yesus, tunggu. Bentar. Jangan menjelaskan tentang Yesus sama saya. Yesus tuh nggak jelas ya. Emang siapa yang lihat burung Yesus sampai kalian tahu dia disunat? Emang penulis Lukas melihat burung Yesus, megang-megang burungnya? Kalau ini dalam Sahih Bukhari nomor 5823, ini fitrahnya. Fitrahnya itu adalah ketentuan sucinya umat Islam itu harus bersunat. Nah, Rasulullah itu bersunat, yang melihatnya siapa? Istrinya, ya. Kalau Yesus itu nggak jelas siapa yang lihat dia bersunat. Emang Lukas pegang-pegang burung Yesus sampai dia tahu kalau Yesus bersunat. Nih, jika khitan bertemu dengan khitan, maka wajib kita mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sudah dikhitan. Nah, kalau Sayyidah Aisyah wajar lihat kelamin suaminya, karena dia kan istrinya. Yang bingung itu gue. Lukas kok bisa tahu Yesus disunat? Emang ngintip burungnya, dilihat, dipegang sampai dia tahu dia disunat? Atau ada Yesus bilang kalau aku telah dikhitan? Ada? Tahu dari mana si Lukas itu? Kalau kami tahu dari mana Nabi kami berkhitan? Dari Aisyah istrinya. Nah, si Yesus tahu dari mana kalian kalau dia berkhitan? Si Lukas tahu dari mana? Ngintip, burungnya dipegang.
Dari ayat lah ditulis kan. Iya, ayat itu kan penulisnya kan nggak jelas. Dari mana penulis kitab itu tahu kalau Yesus disunat? Jelas. Dari mana di Loh, situ bisa bilang itu nggak bukan jelas? kata saya. Yang mengatakan penulis kitabmu nggak jelas itu adalah dari literasimu Siapa? sendiri, bro. Aduh, bro, kamu itu kan Aduh. cuma bertanya doang, bukan berpolemik sama saya. Orang nggak punya Kamu ilmu nggak bilang jelas kitab kok. kita nggak jelas, jadi kita juga bertanya ke dari mana Loh, kamu bukan kata tahu? saya. Sorry. Jangan Kata tersinggung, Pak saya Tua. dari Ini bukan. mana? Kamu Ya, ini yang ini data saya nih. Dari Katolik, Pak Nggak Tua. usah dari situ. Loh, kok nggak itu usah? Kalau nggak data terima ya benar itu. turun lah. Ngapain di sini? Orang kita literasinya Ya, akademis kok. namanya kamu berdebat gitu loh. Gitu. Enggak, saya nggak berdebat dengan Anda. Saya ngajarin Anda. Emang siapa yang mau didebat orang nggak jelas? Katolik tadi identity. bilang Diam Alkitab dulu. yang nggak Ini orang jelas. disuruh nanya doang kok. Apa sih Oten nih? Anda itu bertanya aja. Saya yang ibu gembala di sini. Siapa penulis gospel dan kapan? Ternyata menurut Katolik Identity, penulis gospel itu yang ada di kitab Lukas nih. Nih, mana kitab Lukas Dan nih? Katolik, Pak Bu. Bukan Iya, lu malah kan kami Kristen bukan. kalian Katolik. Kristen itu dapat Kenapa kitab dari kita mana? itu? Dari orang Katolik. Kalian dapat kitab itu dari orang Katolik. Ya Allah, kenapa sih ini? Dapat ingat dari Abraham, bukan Hah? dari Muhammad Dari siapa? langsung kan? Dari siapa? Nih, dengar nih. Dari Abraham kan. Kepengarangan diam dulu apa ini? Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti itu. Nggak jelas penulis kitabmu. Yaudah sekarang gini, kau bertanya lagi Pak Tua. Aku nggak mau kau berdebat sama aku karena kau nggak ada ilmu. Udah, bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa memakai bersaksi dalam syahadat? Kenapa Ya, nggak karena pakai bersaksi keyakinan? itu artinya adalah menyatakan. Ya harus menyatakan lah, masa nggak dinyatakan? Bukan meyakini begitu. Yang meyakini itu ada di dalam internal keyakinan, percaya, bersaksi itu adalah diksi yang berbeda. Bersaksi itu artinya menyatakan. Maka kami harus menyatakan dulu bahwa kami Islam supaya orang tahu kalau kami Islam, maka kemudian baru kami meyakini apa yang kami persaksikan itu di internal kami. Makanya iman itu adalah ikrar bilisan, benarkan dalam hati, dibuat diamalkan dengan perbuatan, seperti itu. Apakah pasti selamat, Ibu Gamila? Ya, kalau beriman dan beramal soleh pasti selamat. Di mana dasarnya? Sebenarnya saya belum pernah dengar ada yang mengaku selamat. Katanya Ya semua karena masuk neraka. udah pernah ketemu sama orang yang udah mati. Enggak, katanya semua orang harus masuk neraka dulu, baru disucikan dulu, baru ke Enggak ada surga. tertulis begitu. Bukan memasuki neraka, tapi mendatangi neraka. Tidak semua orang masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit itu masuk rumah sakit. Aduh, saya nggak mau berpolemik. Saya cuma mau ditanya aja. Saya lagi ngejelasin, jangan dipotong dulu. Nanti baru pertanyaan selanjutnya. Saya nggak peduli kamu pernah lihat atau enggak. Saya nggak peduli. Saya tahu kamu Kristen yang botol, karena kamu nggak ngerti apa-apa. Tidak ada di dalam Al-Quran kami itu semua orang masuk ke dalam neraka tuh nggak ada. Yang ada tuh mendatangi. Tidak semua orang masuk, tidak semua orang datang ke mall itu masuk mall. Tidak semua orang datang ke Ancol itu pasti masuk Ancol. Nggak semua orang datang ke rumah sakit itu nggak semuanya masuk ke dalam rumah sakit jadi pasien. Ada yang cuma ngantarin doang, ada yang cuma mijak-mijak. Contoh, saya mendatangi neraka mungkin ngeludahin kalian mungkin nanti gitu. Jadi tidak semua umat Islam itu masuk neraka dalam tanda kutip langsung bertubi-tubi ke neraka seperti Kristen yang digarami dengan api dulu. Yang tidak masuk surga itu kalian, kata Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Nah, kalian nggak ada mengikuti perintah Allah Bapa. Allah Bapa suruh bersunat, kalian malah berkulub. Allah Bapa suruh menyembah kepada Dia, kalian nyembah anaknya. Allah Bapa suruh jalankan kitab Torah untuk orang Yahudi, kalian batalkan kitabnya orang Yahudi untuk kalian yang nggak jelas siapa. Maka kalian itu masuk neraka, kata Yesus. Enyahlah kalian pelaku kejahatan, kata Yesus. Udah, bertanya aja. Bunda Gembala lagi pengen ditanya aja. Kamu nggak usah menjawab Di surga apa-apa. Ada 72 bidadari atau gimana untuk Oh, iya. laki-laki? Kalau perempuan dapat apa? Oke. Di surga Kalau kami anak-anak dapat. yang belum, anak-anak dapat apa? Kalau anak-anaknya mati itu dia dapat apa jadi? Oke, mantap. Setiap manusia akan dibangkitkan dengan usia-usia produktif. Dan setiap manusia yang berjenis kelamin perempuan seperti kami perempuan Islam ini
akan mendapatkan apa yang kami mau. Masalahnya adalah mungkin perempuan Kristen yang senang dipakai rame-rame sama laki-laki. Saya nggak mau dipakai rame-rame sama laki-laki. Satu suami aja saya nggak mungkin sanggup melayani dia tiap hari, karena saya akan menikmati pemandangan alam nanti di surga, bersama sosialitas saya nanti di surga, nonton apa gitu, lihat apa, naik kuda poni, makan yang enak-enak. Masa ngewek terus setiap hari? Nah, mungkin kalau Anda, istri-istri Anda, anak-anak perempuan Anda karena Kristen pengennya digengbeng, pengen dipakai rame-rame sama laki-laki. Maka di Islam, perempuan Islam itu tidak ada yang pengen dipakai rame-rame. Makanya nggak ada yang pengen punya bidadara. Makanya di dalam Islam tidak ditawarkan laki-laki perkasa 72 orang untuk perempuan Islam. Kenapa laki-laki diizinkan? Karena memang dari zaman nenek moyangnya nenek moyangnya Yesus itu ya, Salomo aja dikasih 1000 loh di dunia loh. Bahkan nenek moyangnya Yesus bernama Daud, Tuhan sendiri di dunia dikasih bini-bini orang, apalagi di surga. Di dunia aja dia dikasih bini-bini orang, apalagi nanti di surga, tentu dikasih perawan-perawan suci lah. Masa di dunia dikasih janda-janda orang, di dunia ternyata di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Daud ya nenek moyang Tuhan, padahal di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 78 Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi katanya memberikan bini-bini orang kepada Daud di dunia, apalagi di surga. Apalagi dalam Matius 19:29 Yesus menjanjikan 100 istri. Masa istri cuma diprototin doang, nggak punya kelamin lagi? Ngapain punya istri kalau nggak ada kelaminnya? Apalagi Yesus naik ke surga itu kan kelaminnya nggak ditinggal di dunia. Dia kan naik ke surga itu sebadan utuh, punya kelamin. Orang dia makan ikan goreng dulu kok. Masa iya dia tinggalin burungnya di dunia? Kan nggak mungkin, Pak. Atau jangan-jangan ketika dia naik ke surga itu burungnya mengecil, menciut? Nggak mungkin lah, Pak. Dia kan normal laki-laki. Kecuali nanti dia jadi trans di surga sana, nggak jadi laki, nggak jadi perempuan, nggak jelas status kelaminnya. Masa dia jadi nggak jelas di surga? Ya nggak mungkin lah kan Elia dan Henok menciut mengecil kelaminnya ketika naik ke surga. Apalagi Elia naik pakai kereta kencana tuh ke surga. Jadi ketika Elia naik ke surga gitu, ceng tiba-tiba pelan-pelan kelaminnya mengecil atau jatuh dulu di dunia, kan nggak mungkin. Kalaupun seandainya kelaminnya nanti di surga ada, kalau nggak dipakai lah ngapain? Kencing juga kagak nanti di surga lah, terus berarti ngapain itu kelamin? Nggak bisa hidup sama sekali. Ngapain ada istri di Matius 19:29 tuh? Barang siapa yang meninggalkan anaknya, istrinya, mendapatkan apa? Malu saya mengatakannya 100 kali lipat, Pak. Lah tiba-tiba nggak bisa dipakai istrinya, kelaminnya juga udah hilang. Lah laki-laki ternyata pas bangkit kelaminnya masih ada, nggak bisa hidup, tersiksa dong. Masa Tuhan pengen menyiksa begitu? Di dunia udahlah impoten, di surga ternyata impoten juga. Sedih banget Pak tua. Sedih banget jadi Kristen ya. Lanjut Pak, gimana Pak? Pertanyaan selanjutnya. Ya soalnya begini Ibu. Enggak, saya nggak mau tahu soalnya apa. Saya mau tahu pertanyaan aja. Sorry, saya nggak peduli dengan masalah Anda. Enggak, saya bertanya, ditanya. Ditanya. Saya tanya lagi kan, maka dari penjelasan itu saya soalnya pernah nonton di TV. Mereka bilang perempuan dapat bidadara, itu yang ustazah siapa? Enggak tahu ya ustazah mana ya, pakai dalil apa dia? Ya pakai dalil apa dia? Dalilnya di Al-Qur'an. Ya udah, kalau begitu kalau dia bicara tanpa dalil maka dia jahil, itu aja. Siapapun umat Islam bodo amat, orang Sultan Arab aja kalau bicara nggak pakai data saya bilang jahil kok. Iya nggak masalah, mau di TV, di kotak kardus kayak di kardus bergembok kayak di dalam. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Terkenal Sumanto lebih terkenal daripada saya Pak, bukan berarti Sumanto itu benar Pak. Jadi gitu ya Pak ya, kami itu bukan apa sih? Gini ya, saya nggak bilang orang itu sesat ya, saya bilang kalau ada orang yang berbicara tidak menggunakan dalil jahil. Aduh, ini orang kenapa sih? Fatwa, Anda bertanya aja, bertanya. Apa sih ini orang? Bertanya. Ditanya aja saya itu. Jadi teman-teman ya, bagaimana mungkin ada Tuhan yang makan ikan goreng tiba-tiba pas naik ke surga otongnya ketinggalan di bumi? Nanti dia jadi apa? Masa masih laki tapi nggak punya kelamin? Aduh, diam dulu, saya lagi ngejelasin nih. Dan teman-teman, kalau seandainya kelamin pria itu sudah tidak berfungsi lagi di surga, nggak mungkin ada perjamuan kawin ya, gitu. Tidak mungkin ada Tuhan habis makan ikan goreng otongnya pas naik ke atas melepuh. Cobalah kalian, nggak etis banget kalian kayak gitu loh. Yesus naik ke surga makan ikan goreng dulu, dagingnya juga punya. Tiba-tiba pas naik ke surga, jeng, kelaminnya mengecil, menguning, melepuh, jatuh. Masa kayak gitu sih? Terus dia nggak jadi laki lagi di surga, jadi perempuan nggak, laki enggak gitu, atau tidak bergender?
Waduh. Lanjut, bertanya aja Edward, bertanya. Tugas Edward kalau nggak bisa open cam bertanya aja. Oke, saya tanya lagi mengenai sholat. Ada nggak Pertanyaannya. cara sholat itu di Al-Quran kakinya harus kayak gini, tangan harus Oh kayak nggak gini? ada dong, Al-Quran itu kan perkataan Allah bukan perbuatan Nabi. Wah dikutuk Terus Yesus bagaimana keluar orang- Tuhannya. Aduh siapa itu bersin dikutuk Tuhan. Aduh Tuhannya keluar dari lubang hidung. Aduh siapa sih yang bersin? Aduh keluar Tuhan dalam lubang hidung. Aduh berserak Tuhannya jatuh. Keluar itu semua itu Tuhannya berserak. Aduh Tuhannya berserak. Bentar Pak saya latah. Itu Tuhannya keluar berserak itu ya ampun. Aduh Oke. siapa itu yang bersin? Jadi ada tetangga. Jadi gini loh, saya tanya berarti sholat nggak ada ya ditulis ya. Terus kedua, Ini otaknya dangkal banget nih. Yang Anda tanya itu cara sholat, bukan perintah sholat. Ini gimana sih? Makanya orang Kristen ini tetap jadi Kristen. Diam dulu. Memframing kau nggak layak, memframing kau botol. Kenapa saya katakan orang ini botol? Saya bilang cara sholat itu tidak ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan bagaimana Nabi bekerja, berusaha di situ. Tapi cara sholat itu adanya di hadis. Jangan kurang ajar lah, nanya memframing pula. Nggak saya izinin di sini memframing. Udah, kecuali kau itu apologet yang memang penghujat. Sejak kapan nggak ada sholat di dalam Al-Quran? Ada sholat di wa aqimus sholat wa atu zakat. Ada tuh sholat tuh, perintah sholat. Yang kurang ajar lah. Sabaran saya ini juga ada batasnya loh. Saya nggak menerima orang kurang ajar. Kalau mau jadi murid saya, syaratnya nggak boleh kurang ajar. caranya bukan sholatnya. Saya Cara tanya sholat itu tidak disebutkan di Al-Quran karena Allah tidak menjelaskan cara sholat Nabi Muhammad di Al-Quran. Karena cara sholat Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam hadis. Karena Al-Quran itu adalah perintah, larangan, aturan, dan apa yang Allah kehendaki untuk diketahui. Bukan biografi tentang Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Nah, Allah mengatakan ikutilah Rasulullah. Tegas, ada perintah untuk ikuti Rasulullah. Maka cara sholat mengikuti Rasulullah. Di mana cara Rasulullah itu sholat? Orang yang melihat, manusia yang melihat. Maka orang yang melihat itu menyampaikan kepada kami. Itu yang disebut dengan hadis. Gimana nih orang nih? Kita beda agamanya. Di agama kalian katanya diajarkan kasih, tapi nggak ada cara ajaran kasih diajarkan oleh Yesus kecuali bunuh diri. Nah itu cara Yesus mengasihi manusia itu dengan cara membunuh dirinya sendiri. Harusnya kalian ikuti itu. Harusnya kalian untuk kalau ada keluarga kalian ketangkap jadi koruptor, ya untuk menebus dosa dia kalian mati, membunuh diri kalian seperti yang dicerminkan oleh Yesus sambil teriak-teriak, Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Harusnya ikuti itu. Tapi kalian nggak mau ngikutin Yesus, katanya kalian mau pikul salib tapi nggak, kalian pendusta. Disuruh bertanya aja tentang agama Islam, sok-sok framing Islam, nggak bisa. Orang-orang di sini yang bukan apologet itu nggak saya izinkan memframing, kecuali apologet boleh saya izinkan framing karena saya mau nabok-nabok. Di sini udah awam nanya aja. Masa Tuhannya naik kelaminnya hilang, yang bener aja lah. Pertanyaan selanjutnya, bantap. Pertanyaan selanjutnya. Karena itu sudah tidak ada tertulis untuk caranya ya, tidak perlu kita bahas. Yang Disuruh bertanya malah curhat. Nggak diizinkan curhat ya. Sekali curhat langsung diturunkan. Karena lagi model menjawab, bukan lagi model Mama Dede ya. Sekali curhat langsung diturunkan. Berkeluh kesah aja di sini langsung diturunkan. Kita nggak butuh orang-orang manja ya. Di sini cuma butuh pertanyaan doang. Pertanyaan diawali siapa, mengapa, di mana, dan apa, bagaimana. Kalau tidak turun. Bunda Gembala lagi model ditanya. Bukan lagi model untuk mendengarkan sesi curhat. Orang lagi disuruh nanya kok. Di sini bertanya aja bukan curhat, Edward. Bisa nggak cuma nanya doang? bisa Ya Oke, bertanya aja. Tunggu dulu, kamu tadi udah berapa pertanyaan tuh? Udah 3 ya. Gantian dulu dengan temanmu ini. Baru nanti kembali ke kamu. Kamu standby dulu. Lagi satu terakhir saya tanya terakhir. Ini pemungkas, pertanyaan pemungkas karena sangat penting. Kalau pergi ke ke Mekah itu kita di Ka'bah itu ciumnya apa? Batu atau bagaimana itu ceritanya? Saya kurang jelas. Silakan. Ke Ka'bah itu kita tawaf dan melaksanakan rukun-rukun haji. Nggak ada perintah wajib kalian mencium batu, nggak ada. Maka kalau orang ke Makkah tidak dapat mencium batu Hajar Aswad, pahala hajinya tetap full, tidak kurang. Karena kewajibannya bukan mencium, tapi melakukan rukun-rukun haji. Di antaranya ada tawaf, sa'i, dan lain-lain. Ya, jadi cium-cium apa di Ka'bah tergantung. Kalau ada tisu, cium tisu boleh.
Kalau ada parfum, cium parfum boleh. Kalau ada suami ya takutnya batal. Kalau cium suami batal ya, nandar ya, wudhu ya. Jadi nggak masalah nggak cium batu, gitu. Nah, yang tidak boleh itu kami cium patung manusia berkelamin, itu nggak boleh. Udah, makasih penjelasannya Ya. sangat akurat. Ya udah, makasih. Halo, silakan sang hukum. Iya, terima kasih Ripa. Pertanyaan saya sederhana kalau diizinkan. Belum dulu. Belum. Kau di sini belum kuizinkan kau bertanya. Kau di sini bertanya saja, betul? Iya. Turunkan echo volume suaramu. Nggak mau aku suaraku lebih kecil daripada suara kau yang hanya ingin belajar sama aku. Nggak mau. Tidak mau, Oh, tidak jangan boleh. framing lah. Ya udah turun kalau gitu. Kalau kau nggak mampu Takut. turunkan echo suaramu. Iya jijik, takut juga. Takut kalau aku sebagai perempuan harus merendahkan diriku untuk mendengarkan hujatan dari orang yang mau belajar sama aku. Aku guru di sini, tiba-tiba aku direndahkan, ya nggak bisa. Masa seorang perempuan Islam orang Minang direndahkan di koma sendiri? Tak kicau di Nantarang, nggak bisa. Kalau mau bertanya sama Bunda Gembala, syaratnya harus penuhi dulu. Apa? Suara kau harus lebih kecil daripada aku. Kedua, kau cuma bertanya saja, nggak tahu diri namanya, udah diizinin bertanya malah sok-sokan pula suaranya kencang. Halo, Miabi. Oke, turun dulu Miabi ya. Halo, sayang kamu. Di sini hak umat Kristen yang pengecut, nggak berilmu, hanya bertanya saja. Tapi yang oke, agamanya apa? Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ganjel di hati ini ya. Nggak ada urusan bang, saya nggak ada urusan yang ganjel di hati abang. Saya mau Iya, ditanya sama orang non Islam. Kalau ada yang mengganjal sama abang, lebih baik abang berdoa, sholat, minta petunjuk dan belajar sama ulama. Ini room dialektika. Ini kita membahas tentang komparasi dua agama, tentang jawaban teologis dan kristologi dan juga islamologi. Masalah apa yang mengganjal di hati abang itu saya nggak mau ikut campur, karena yang mengganjal di hati saya juga banyak bang. Saya nggak mau ngurusin apa yang ada di hati orang. Ya maaf ini kalau kayak itu ganggu. Ya udah. Ya, nggak apa-apa. ya makasih ya bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi nggak mau dengerin ganjalan hati orang ya, soalnya hati saya lagi terganjal juga nih. Only you. Ini lagi model ditanya ya teman-teman ya, bukan lagi model berdebat. Masa saya harus berdebat sama orang yang nggak jelas teman-teman? Nggak mau lah saya, hina sekali saya ya. Saya modelnya ini sedang penginjilan. Bunda lagi menjelaskan, Bunda lagi mengajari anak-anak domba, anak-anak buaya, anak serigala, ular beludak, hantu belau yang bertanya dengan kebodohannya. Makanya Bunda ini harus tegas. Bunda nggak mau kok malah ini dijajah sama serigala berbulu domba. Jadi kalau kalian mau bertanya, ikuti aturan mainnya. Suaranya harus lebih kecil dari saya. 1. Haknya hanya bertanya saja. 2. Tidak boleh membantah, dengarkan saja, ajukan pertanyaan seterusnya. Itu kalau nggak mau ya turun, repot. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Nggak mau nonton ya minggat. Ngapain kalian nontonin saya kalau kalian nggak suka? Aneh ya kan? Saya ini sedang menunggu pertanyaan dari pemakan babi dan pemakan anjing ya. Aduh, apalagi si Edward kan udah katanya udah terakhir pamungkas. Apalagi? Karena nggak ada yang bertanya ya saya masuk lagi atas. Ya udahlah, aku tanya aja lah. Ya. Syarat untuk masuk surga itu apa saja ya? Banyak atau Beriman dan beramal soleh. 2 aja? Iya. Tidak ada lagi yang lain-lain. Beriman dan beramal soleh. Sudah pasti itu ya, 100%. Hemat. Halo Madin. Udah aku cari pertanyaan pamungkas lainnya dulu ya. Ya, Madin Bui Dede. Jangan ceritakan tentang ganjalan di hati ya. Saya lagi nggak tertarik Kak mendengarkan Uni. ganjalan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. saya tanya sesuatu Kak Uni? Terkait tentang Tentang Muslim Kak Uni untuk keyakinan.
Oke, apa itu? Saya- Satu pertanyaan buat muslim ya. Kita prioritaskan yang pemakan anjing dan babi aja. Untuk Kak Uni keyakinan maksudnya bersentuhan suami istri kalau sudah wudhu itu batal apa enggak ya? Ada dua pendapat. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Karena saya ikut di Asia Tenggara ini rata-rata ulamanya mazhabnya Imam Syafi'i. Saya memakai itu. Saya tidak mau. Saya termasuk yang mencoba berhati-hati. Jadi tidak bersentuhan gitu. Gitu. Dan itu urusan fikih, bukan kapasitas saya menjawab. Harusnya Anda tanya sama Ustadz Wafi. Siap Kak Uni. Terima kasih. Oke. Mungkin gitu aja. Soalnya memang Makasih. saya masih bingung aja mau nyentuh Ya, tangan. belajar makanya biar nggak bingung, bro ya. Itu kewajiban. Ya, Kalau Anda belajar tidak sama belajar Kak masuk Uni neraka dulu. jahanam. Hah? Belajar sama Kak Uni. Jangan sama saya. Saya lagi nggak tertarik jadi murid orang Islam. Saya itu guru besar Bunda Gembalanya pemakan babi dan anjing ya. Saya lagi tidak tertarik menjadi gurunya pemakan makanan halal dan toyiban ya. Saya adalah guru besar Bunda Gembala pemakan anjing dan babi ya. Saya Bunda Gembala bukan guru. Saya calon ustazah. Nanti ketika ijazah saya sudah saya terima S1-nya, saya belum bisa mengajar. Tapi ketika saya sudah masuk di S2 baru boleh saya mengajar nanti. Itu pun harus divalidasi sama dosen-dosen. Saya sekarang ini adalah guru besarnya pemakan anjing dan babi, pemakan tikus dan ular yang akan dimusnahkan oleh kitab Yesaya, itu ada tertulis. Silakan. Kita hanya mau ditanya sama pemakan anjing dan babi saja, bukan pemakan makanan halal dan toyiban. Kenapa? Lagi modelnya begitu. Lagi model on pire ya, lagi model on pire. Yang pemakan anjing dan babi silakan bertanya saja tentang agama saya dan juga pemahaman saya tentang agama kamu. Ya. Bisa tanya lagi. Ya memang boleh, pemakan anjing dan babi boleh bertanya. Di Al-Quran ada nggak kata kasih ya? Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Buat apa ada kata kasih tapi kasih mati, kasih mampus, kasih kalau istrimu diperkodok sekali, kasih sekali lagi, buat apa? Itu bukan agama kasih tapi agama kasihan. Kalau kasih di dalam Islam itu ditunjukkan dengan bentuk keadilan. Bagaimana cara menjadi mukmin yang baik penuh kasih? Yang Bisa. paling baik kepada tetangganya. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim itu ada di Al-Quran. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kasih atau berkat itu? Setahu saya itu artinya berkat. Itu kasih lah. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Ini padankan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kan itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran kami kan bahasa Arab. Bukan Bisa Al-Quran ditulis kami kan nggak ikut bahasa Indonesia. Indonesia. Buat apa ada kata kasih daripada kasih mampus, kasih mati ketika binimu diperkodok, kau tidak boleh melawan orang jahat itu. Bahkan ketika mamamu ditampar pipi kirinya, kau suruh orang lagi tampar sekali lagi yang kanannya. Buat apa ada kata kasih daripada kasih mati, kasih mampus begitu. Lebih baik ada kata Ar-Rahmanir-Rahim yang lebih luas daripada kasih dan berkat, tapi di dalam ajarannya mengajarkan supaya membela diri dari penistaan, membela keluarga dari kebencian dan penistaan, melawan penjajah. Dan itulah bentuk tertinggi dari rasa kasih manusia kepada manusia lain, yaitu membela yang benar, melawan yang salah. Bukan malah membela yang jahat, menyalah-nyalakan yang benar. Matilah kau yang benar, kau nggak ditolong. Itu pun kalau yang diperkodok istrinya orang Kristen, mereka tidak boleh melawan karena mereka dikatakan jangan melawan orang yang menjahat kepadamu. Jadi istrinya si Edward kalau diperkosa depan dia hanya berdoa, Tuhan baik, Bapak mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, Bapak mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, jadikanlah dia Kristen, Bapak berikan pertobatan. Tapi istrinya udah ganti gaya berkali-kali, nggak boleh juga dilawan itu tidak boleh karena Yesus melarang. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Maka si Edward kalau anak perempuannya diperkosa sama penjahat, si Edward tidak boleh melawan, tapi telepon orang Islam. Halo, polisi Islam, tolong dong, bukan polisi Kristen. Kalau Kristen nggak boleh melawan orang jahat, polisi Islam aja ya, tolong bantuin anak saya diperkosa nih. Lah Bapak kenapa nggak lawan? Yesus melarang saya melawan orang yang jahat kepadamu. Ngapain punya ajaran kasih kalau begitu kelakuan Bapak dan suami? Nggak bisa bantuin istri lagi diperkodok, udah 5 kali ganti gaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa saja untuknya. Ya Tuhan, Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik. Ngapain ngaku-ngaku ajaran kasih? Lebih baik gak punya ajaran kasih daripada kasih mati, kasih mampus begitu. Astagfirullahaladzim. Saya Islam diajarkan mengasihi. Caranya seperti apa? Mukmin yang paling baik, yang lisannya, yang tetangganya terjaga dari kejahatan tangan dan lisannya. Keren banget diajarkan caranya sama Nabi saya.
Seorang mukmin yang baik seperti apa? Yang paling baik kepada istrinya. Seorang anak yang baik seperti apa? Yang memuliakan ibumu. Ngapain diajarkan kasih apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Bapak dan mamamu lagi tua bangka naik kursi roda ditampar. Diblokir aku dari live ini. Ternyata saudara, buat apa? Punya ajaran ngakunya kasih, tapi ternyata ketika mamamu ditampar, bapakmu ditampar, suruh kasih sekali lagi tampar yang kanannya. Lala bebe, itu ajaran kasih atau ajaran kasihan? Gak mau aku ngikutin itu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, masa istrimu ditampar kau suruh sayang, kasih yang kanan dong, Tuhan kita baik sayang. Itu nggak mungkin kulakukan. Ya, silakan bertanya, anak domba. Nggak mau aku. Nggak ada ya. Kalau anakku diperkodok, jangankan nimpuk. Di dalam Al-Quran seluruhnya ada Ar-Rahmanur Rahim. Apa sih ini? Lo kau bertanya aja. Bertanya aja disuruh. Apa nih, bertanya aja woi. Terjemahannya itu loh, biar kita bisa lihat. Apalah kau ini? Kau carilah di KBBI. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Tidak, saya mau dari situ, kan ibu gembala, ibu guru saya. Kata Ar-Rahmanur Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Kasih itu apa? Saya tanya sama kamu. Enggak, sekarang saya tanya. Kasih itu artinya apa? Coba nih kita pakai KBBI ya. Aduh, ini kadang-kadang. Ya, saya tanya dulu sama kamu. Saya ingin dikasih. Iya ini saya diam. Iya diam dulu Ngapain kamu nangis? Nggak usah nangis nih. Lihat ya. Iyalah, nangis lah. Masa istrinya diperkodok nggak boleh ngelawan? Itu buat apa punya agama kasih? Kita lihat arti kata kasih ya teman-teman ya. Nah, jadi kasih itu maknanya adalah perasaan sayang, cinta, ya. Perasaan, diam dulu. Aduh, ini Kristen udahlah nggak ngerti apa-apa. Ini ya. Jadi kasih ini artinya perasaan sayang, perasaan seseorang yang memiliki sayang. Maka bentuk rasa kasih Allah, makanya ada istilah Ar-Rahmanur Rahim, ya. Ar-Rahmanur Rahim. Ntar aku tunjukin dalilnya ya. Sorry. Nih, ntar ya. Ntar dulu. Buat apa ngaku-ngaku ajaran kasih? Bini diperkodok nggak boleh lawan. Anak dipergodok nggak boleh lawan. Mama lansia duduk di kursi roda ditampar yang kiri. Nggak dibantuin, suruh kasih yang kanan. Ntar. Ya, kita lihat ya. Kita ini adalah umat Islam. Nah, kita lihat kata di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata Ar-Rahman. KBBI. Kita pakai tab NU aja, nu.com. Nih. Mari kita lihat dari salah satu situs Suara Muhammadiyah teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, ini surah Al-Fatihah. Nah, kata kasih sendiri kita lihat kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman ini teman-teman. Mana dia nih? Mana ya? Arti kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini.
Kata Ar-Rahim, patronnya adalah kemantapan dan kesinambungan. Maka ia menunjukkan kepada sifat zat Allah yang memberikan kemantapan nikmatnya yang berkesinambungan. Nah, kemudian kata Ar-Rahman dipahami Muhammad Abdul sebagai rahmat Tuhan yang sempurna, tapi bersifat sementara dan dicurahkan kepada seluruh makhluk. Nah, jadi ini untuk seluruh oten dapat ya. Tapi Ar-Rahim ini hanya untuk orang Islam saja nih. Nah, ini Ar-Rahman itu bermakna tentang rahmat Allah menaungi seluruh makhluk, ya Kak. Nah, jadi Allah itu punya dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dimaknai juga kata kasih, karena kasih ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Nah, kasih ini artinya memiliki perasaan sayang, sementara Allah itu memiliki dua esensi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lebih tinggi daripada kata kasih ya, lebih tinggi daripada kata kasih. Bahkan saking Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lebih tinggi daripada kata kasih, bahkan orang yang tidak menyembah kepada Allah itu tidak dibun-bun langsung. Beda dengan Tuhannya Oten yang anak kecil yang hanya karena nenek moyangnya berdosa dibun-bun di Yesaya pasal 14 nomor 21. Tapi ngakunya kasih. Itu bukan kasih sih, lebih ke kasihan. Gitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, itu saya kata kasihnya nggak ada. Padahal saya karena Al-Quran saya kan bukan bahasa Al-Quran saya kan bukan bahasa Indonesia. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran saya pakai kamu. Enak itu. Apalah kau ini? Al-Quran saya Ar-Rahman. Udah kau turun udah mau aku lihat kau ya. Jadi orang Kristen ini selain botol, mereka juga nggak ada kita kasih di kitab kau. Di kitab kau juga nggak ada kata kasih. Nih, kutunjukkan ya. Di kitab kau juga nggak ada kata kasih. Emang kitab kau bahasa Indonesia. Kitab kau itu nggak ada kata kasih. Yang ada tuh ini, nih ya, nih. Aduh, muak kali kan saya suruh bertanya aja, bukan komplain. Bertanya, bukan komplain. Ya, bertanya saja, bukan komplain. Ya, kita lihat teman-teman ya, kitabnya Oten ya. Jangan Oten, jangan tipu-tipu kita lah. Di kitab kalian itu bukan kata kasih, karena kitab kalian ditulis bukan pakai bahasa Indonesia, ya. Ya. Nih, di kitab kalian itu yang ada itu ini. Kok kenapa loh Oten ini kok botolnya itu na'udzubillah min dzalik ya. Nih ya, nih. Kita lihat Lukas 6:32 teman-teman ya. Lukas 6:32. Aduh. Lukas 6:32. Ini dia. Karena Kristen-Kristen ini adalah orang-orang yang terjebak dengan terjemahan, mereka nggak ngerti apa-apa. Nih. Kita lihat di sini nih. Nih. Ini kan bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia, mana dia nih? Mana kata kasih tadi? Ah, ini. Ini kan bahasa Indonesia nih. Kasihilah. Ini bukan kasih dalam kitabmu itu, tapi ini adalah miseo. Artinya membenci. Ya, justru di sini kok membenci. Artinya aduh, kata kasih ternyata terjemahan dari kata miseo. Waduh, kebongkar aibnya Kristen nih. Ternyata membenci di sini ajarannya. Nandar, ada aib baru nih Nandar. Ternyata di situ kata kasih diterjemahkan dari kata misio, membenci loh Nandar. Nandar, ini aib baru Nandar. Oh Nandar. Ternyata kata kasih ini, kasihilah ternyata diambil dari kata miseo. Nandar. Agapau. Mana tadi? Oh salah, mengasih. Oh ini miseo. Oh membenci. Nandar. Oh ini salah. Nandar salah. Ternyata membenci miseo. Ternyata kasih ini ternyata. Nandar brengsek. Oh Nandar. Oi, Nandar, kurang ajar Nandar, kurang ajar ke telepon dia. Wih, Nandar kurang ajar. Ini memang kurang ajar. Nandar emang biadab. Dari aku cabut lubang hidungnya Nandar ntar. Ada TikTok ini sini. Apa Nenek Gayung nelfon siapa? Oten, lu, gua lagi teriak-teriak. Ternyata gini ya,
Si Oten kan bilang gini. Ngapain? Nggak mau ngapain? Agak gue salah, gue pikir tadi ternyata agapau. Nah, si Oten kan bilang gini, tidak ada kata kasih di Al-Quran. Ada, gue bilang gitu, lebih tinggi daripada kata kasih. Apa kenapa itu? ada ripa 2 tuh naik tuh? Salah. Iya, ripa gue tuh, ripa gue. Oh, takutnya Nah, salah. itu. Ya kan, gue bilang dong. Iya, yang ada itu kata Ar-Rahmanur Rahim yang diartikan sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Gak ada. Dikira dia di kitab dia ada kata kasih. Padahal di kitab dia tuh bukan kata kasih, tapi kata ini nih, agapau ini nih. Gak ada juga kata kasih di kitab dia. Katanya agapau. Gitu loh. Nah, diterjemahkan dengan kata kasih. Nah, sama di Al-Quran juga Ar-Rahman Ar-Rahim itu diterjemahkan kepada kasih. Kenapa orang Kristen ini kok botolnya kayak gitu ya? Kenapa mereka itu? Nah, baru ini diterjemahkan mengasihi, kasihilah gitu loh. Kenapa sih Oten ini kok kayak gitu? Nggak ada juga di kitab kalian itu, kitab asli, kitab manuskrip kalian itu nggak ada kata kasih, yang ada itu kata agapau. Nah, di Al-Quran saya juga nggak ada kata kasih, tapi itu terjemahan karena adanya kata Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Buat apa ada kata kasih? Ketika Tuhan ditombak kalian tiap tahun merayakannya, apa itu kata kasih? Loh, mana ini? Gue salah tadi, gue pikir, gue kaget, kok kata Miseo terjemahan kata kasihilah, ternyata Miseo itu membenci. Lu tadi telepon gua kenapa? Lu tidur. Orang Mana ada gua tidur jam segini? Terus dipanggil-panggil. Ini agama, ini bukan agama kasih tapi agama agapau. Ya, ngaku-ngaku ada kata kasih, itu terjemahan. Nah, dan juga di agama Kristen itu, ini aku tunjukin ya. Mereka itu diajarkan Miseo tadi membenci ya. Nah, ternyata kalian lihat ya, Lukas 14 itu betul-betul membenci tahu. Lukas pasal 14 nomor 26 itu Miseo banget loh. Itu ya, itu baru Miseo. Makanya mereka bilang tuh, kami itu melepaskan, tidak memprioritaskan. Nih, kalian lihat nih ya. Ini Miseo membenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Nah, mari kita lihat membenci ini ya. Membenci ini pakai kata apa? Membenci ini pakai kata nih Miseo, membenci. Tuh, Tuhannya mengajarkan membenci keluarga. Tuh, ngaku-ngaku ajaran kasih. Apaan ajaran kasih? Orang disuruh membenci keluarga. Gitu. Gue lagi pengen ditanya doang, Nandar. Gue lagi nggak mau diskusi dua arah gitu. Gue mau ditanya aja. Makin lagi Otennya suruh bertanya aja. Mereka tuh nggak boleh menyatakan, mereka tuh bolehnya bertanya. Enak aja di kitab lu ada kasih. Agapau. Ngaku-ngaku ada kata kasih. Kitab lu emang bahasa Indonesia. Construction mode. Start. Halo belajar. Malam. Bertanya aja, nggak boleh menyatakan. Aku bertanya. Agamanya apa dulu? Kristen. Yaudah bertanya aja. Aku mau nanya, kenapa umat Islam di Indonesia kelihatannya seperti membenci Sunni apa tuh yang dari Iran itu? Syiah kelihatannya gitu. Nggak benci. Saya sama Pak Faisal baik-baik aja hubungannya, dia Syiah. Yang kita benci itu perbuatan. Ketika ada orang Syiah lalu dia melaknat Sayyidah Aisyah dan Abu Bakar Siddiq, kita benci perbuatannya bukan orangnya. Kita nggak diajarkan benci orangnya, nggak boleh. Bahkan orang kafir yang menghujat Nabi kita aja kita benci perbuatannya kok. Loh, memang kalau Syiah emang melaknat gitu ke tidak semua Syiah, tidak semua Syiah. Oh, berarti itu mah pandangan individu ya? Nggak tahu juga dan nggak ngurus juga. Yang penting kami tidak membenci orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah itu syahadatnya sama. Hanya kalau mereka melaknat saudara kami, melaknat sahabat Rasulullah, kami membenci perbuatan itu karena itu tidak diajarkan dalam Islam. Iya kan, kitabnya kan sama kan ya, nabinya juga kan sama. Tapi kalau saya perhatiin, saya kelihatannya itu kayak bukan membenci, kayak seakan-akan
bertentangan gitu, bukan membenci, saya salah. Bertentangannya yang mana? Yang kadang-kadang kalau ada si A berdakwah apa segala macam suka ribut gitu. Di mana itu terjadi? Nih aku tambah dikit nih, sama seperti Protestan dan Katolik. Nah, kita dulu kita klarifikasi dulu. Emang di mana si A pernah dakwah? Ya kayak seperti di VT atau seperti di itu tuh. Nah, kalau VT yang terjadi itu kita nggak tahu ada aspek politik atau apa, kita nggak tahu. Jadi kita nggak mau sok tahu. Jadi kita nggak mau jawab itu. Kita mau secara ideologi, ada nggak perintah di Al-Quran benci si A? Kalau nggak ada, berarti itu bukan ajaran. Tapi itu adalah perilaku manusia. Dan gimana kita mau ngejelasin perilaku orang yang lakunya bukan kita kok? Iya, makasih. Kalau Kristen mah parah lagi, Nandar, bukan lagi ini bunuh-bunuhan dulu, bukan membenci lagi, bunuh-bunuhan. Di mana itu? Itu 500 tahun inkuisisi terjadi. Yang dibunuh kan pengikut Kristus semua, itu bukan orang Islam juga. Yang Islam nanti baru inkuisisi Spanyol tuh. Oh iya, soal Spanyol nih. Nah, iya, bukan soal Spanyol. Tadi kan nanya di mana itu orang Katolik sama orang Protestan saling bunuh. 500 tahun itu inkuisisi, kan yang dibunuh Kristen semua. Belum lagi Protestan membunuhi anak-anak baptis. Itu beda, Denom aja udah dibunuhin tuh, ditenggelamin loh Severtus itu. Lebih parah kami ya. Oh, lebih parah kalian lah. Kalian mah 500 tahun dan itu jumlah korbannya tuh jutaan. Terus aku nanya, kalau kami kaitannya sering dengan politik. Oh, urusan senegara gitu ya. Iya, karena pengikut Syiah ini mereka pengennya tuh kami mengikut mereka pengen mengikuti imam. Jadi gitu, itu kaitannya sama politik. Jadi kalau sudah duniawi ya pasti nanti ada fitnah. Rasulullah sudah katakan itu. Makanya kami tuh harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada di Al-Quran dan hadis nggak usah, buang jauh-jauh. Oh, yang Imam Ali itu ya, Rifa. Apa sih Pak? Imam Ali mana? Imam Ali apa Pak? Yang khalifah keempat itu gitu. Dia nggak ada masalah itu. Dia nggak ada problem dengan sahabat, semua dia berbaikan kok. Nggak ada masalah dia. Oke, udah selesai itu aja. Makasih ya. Oke, sama-sama. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemurtadan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.